Kita welcome di chat. Boleh tepuk tangan. Selamat pagi. Boleh selamat paginya teman-teman. Pagi. Oke, kita langsung mulai ya. Seperti biasa ya, pembacaan produksi dulu ya nantinya ya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya bersama dengan MC satu lagi, pasangan saya, Mr. Henry Leonardi. Tepuk tangan teman-teman. Halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kok Yuyu mau speaker mau mulai jam 12.30 kok Yuyu, Pak Wibisono. Oh, langsung mulai dulu ya berarti ya? Ya, 12.30. Doa dulu, kita nyanyi. Suaranya kok Yuyu. Boleh, nyanyi doa langsung ke speaker ya berarti ya? Ya, silakan kok Yuyu. Oke. Boleh Mr. Leonardi Henry? Suara siapa ya? Halo, oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Tadi Henry Leonardi juga udah ya? Ada ready dia. Ya, ready. udah. Ada ya, oke. Ini kita mulai dari doa dulu ya, Ko Yuyu ya. Ya, kita mulai dari doa dulu. Pak Henry, boleh kita pilih siapa? Boleh nih, Pak ditunjuk Henry, Ko Yuyu, siapa yang untuk bantu kita doa pembuka. Ya, kita minta satu orang untuk membantu dengan doa pembuka ya teman-teman ya sebelum kita mulai acaranya hari ini. Boleh dengan siapa partisipannya yang udah hadir? Biasanya divisi doa, Pak Suwilis bisa udah hadir belum ya Pak Suwilis ya? Divisi doa, saya coba cek dulu ya, Bapak Suwilis. Ada, Kok Suwilis ada kok. Pak Suwilis ada di sini, ada. Bagaimana Pak Suwilis? Ya, siap Ko Yuyu. Boleh ya Pak Suwilis ya? Ko Henry. Oke, kita ikut Pak Suwilis berdoa dulu. Oke, yuk kita satu dalam doa untuk acara kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini kami kembali bisa bertemu dalam Zoom meeting kami. Hari ini adalah sesi motivasi buat kami. Kiranya Tuhan memberkati acara kami, juga speaker kami. Tuhan berkati, biarlah apa yang kami dengar siang hari ini memotivasi kami untuk kami lebih banyak bertumbuh dan kami juga bisa semakin memiliki hati untuk berbagi kepada banyak orang, untuk mereka diberikan kesempatan punya proteksi. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati kami semua, berkati agensi kami US Team, dan biar sepanjang kami dimotivasi, kami semua terbuka pikiran hati kami. Kami menyerahkan acara kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum tadi udah berdoa ya, jadi kita mulai aja. Kita mulai dengan biasa dari lagu nyanyi lagu kebanggaan kita dulu. Oke, kita mulai teman-teman. Nyanyi bersama ya. Benar kok Yuyu, sebentar. Oke. Oke, muncul ya. Muncul kok. Oke. Iya. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination, care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are production. Our values mean a lot. We are the people. We'll give it all we've got. With a solid disposition, we can overcome the odds. As we have a valid reason to believe we are number one. One more step. Reach out for excellence. We'll do
whatever it takes to touch the sky. And we have each other, reach our aspiration. You know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Oke, teman-teman, tepuk tangannya Oke, dong. tepuk tangan ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung Selanjutnya mulai lagi aja, apa Pak, nih ya. Ko Yuyu nih? Kita Ya, langsung start kita aja Ko langsung Yuyu. mulai aja. Ya, kita langsung mulai aja ya Pak Henry ya. Soalnya Iya. nanti kita pembacaan produksi mungkin di akhir aja ya. Sekarang Oke. speakernya aja gitu loh. Pak Adi, Pak Langsung. Lus juga boleh. Ada Sunday Punch-nya nggak ya, Mr. IT? Sunday Punch speaker ya. Pak Hardi lagi nge-lag juga ya. Koneksi agak kurang baik hari ini ya. Oke, internetnya tadi agak nggak benar, sekarang sudah oke. Oke, kita langsung start aja dengan Sunday Punch ya berarti ya. Oke. Pak Hardi ya. Oke, Koyu, sebentar saya nyalain ya. Ini Sunday Punch Ko Yuyu. Dengar-dengar katanya mesti disambutnya dengan meriah ya. Kalau enggak speakernya nggak mau keluar kok. Ya, Harus benar. meriah ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa di-chat juga di prok ya teman-teman ya. Prok boleh chat teman-teman. Ya, kita Welcome ke speaker kita, Bapak Wibisono. Bapak Wisbiono. Oke, ready ya? Wibis. Siap, ready semua. Lihat semua ready semua kok. Dari Trusted Corporation. teman-teman. Lahir di Surabaya. Lahir di Being a Surabaya. businessman has never been easy. Statistics have shown that only less than 5% of businesses are able to survive in their first 10 years. 2002, Merit. Dapat mobil pertama di tahun 2002. Rumah Even pertama. without any background in business, he has managed to become a highly successful businessman. Wah, anak pertama tidak ada income. This would not have happened without the help of Prudential. Prudential is a pathway for any aspiring businessman to gain instant success. Pencapaian. Starcraft Producer. 2004 Starcraft Producer, Wow. 2005 Starcraft Producer, 2006 Starcraft Producer, 2007 MDAT Double Starcraft Leader, Double Starcraft Leader. Semua disikat terus. Double Starcraft Leader. Wah, penghargaan ini banyak benar. Pencapaian jalan-jalan terus tiap tahun. Jalan-jalan terus, PCC Leader, Double Starcraft Leader. Prestasinya luar biasa banget. Starcraft Leader, PCC Leader. Wow, spesial banget teman-teman. PCC lagi teman-teman. Wow, PCC Director. Oh, semuanya disikat prestasi semua. Wah, angkat tangan dulu ya teman-teman. Ambil tepuk tangannya ya teman-teman ya, boleh-boleh ya. Kita baca Honda CR-V, teman-teman. Wow, Lexus. Lexus CR2, NX 200. Wow. Toyota Hard work Innova, doesn't Lexus always lead to 300. success. The right pathway does. Garasinya Choose nampak Prudential. teman-teman, mobilnya di atas selusin. Hadis ya. Jemput selfie. Oke. Oke, teman-teman. Tanpa berlama-lama, teman-teman. Dari Cikasandra. Ya, kita langsung Ya, kita Koyu. Ya. Kita aplaus, Ya. sudah hadir ya? Ya, sudah hadir Koyu. Sudah. hadir. Sudah siap. Sudah hadir Koyu. Oke, kita beri tepuk tangannya teman-teman. Boleh dicek teman-teman, aplausnya teman-teman. Selamat datang Bapak Wibi. Semangat pagi teman-teman. Nggak bisa Pagi. jawab ya. Wah, bisa Pagi. jawab kan di sini.
luar biasa ya. Teman-teman, thank you buat undangannya ya. Thank you buat Sudin, buat Budi, buat Yerli, ya, buat teman-teman semua. Ini kalian berada di agensi yang auranya kalau skalanya 1 to 10 ya, aura energi kalian cepet. Wow, 1 to 10 kalian cepet brother, gitu ya. Yuk, teman-teman Paling tepuk tangan. bahaya, Mantap. Paling bahaya kalau lemes-lemes dengerin Sudin yang bicara. Wah, bisa jantungin langsung bangkit dari kursi semangat ya. Bisa aja lu, bro. Itu hebatnya leader Anda yang dahsyat ya, yaitu Sudin. Energi dan pencapaiannya benar-benar selaras ya. Kalau energinya jos, pencapaiannya juga pasti jos. Nggak ada orang lemes pencapaiannya jos, itu belum pernah ada. Ya, so teman-teman, thank you banget dikasih kepercayaan untuk bisa masuk ke salah satu acara kalian. Saya lagi mikir kemarin, saya ini mau ngomong apa di tempat ini gitu loh. Energinya udah luar biasa. Kalau sesi motivasi itu kan yang dicari adalah setelah motivasi jadi berapi-api. Nah, saya ini datang sudah berkobar-kobar, saya bingung mau ngapain gitu ya. Jadi saya paling hari ini cuma mau bawa bensin 1 kaleng ya, supaya yang berkobar-kobar ini kalau saya siram sama bensin 1 kaleng lebih berkobar-kobar lagi kayak gitu ya. Oke, teman-teman, saya punya satu topik hari ini yang cukup mungkin bagus buat teman-teman yang belum tergerak untuk mengikuti jejak para leader kalian yang hebat-hebat ya, yaitu tentang story dari saya ya. Dan story ini akan berjudul tentang mindset is everything ya. Teman-teman, saya ini bukan dari keluarga kaya ya. Banyak orang kalau lihat orang Prudential lain sukses, Anda mesti ngomong, "Oh iya, Pak, temennya banyak, Pak." Iya, Pak, itu orang kaya. Teman-teman, terlalu banyak alasan untuk menuduh atas kesuksesan orang lain. Nah, hari ini saya akan buktikan dari story saya. Ya, tidak ada sedikit pun dari story ini yang akan saya bumbui. Tapi benar-benar inilah saya. Ya, saya lahir tahun 77. Oke. Papa mama saya punya anak 4 orang. Saya anak nomor 3. Kata orang nih ya, dulu waktu saya zaman training PMN, kok PMN kan Prudential, PPN kok PMN ya, training PPN, di situ disebutkan bahwa secara psikologi, kalau anak ada 4, nomor 3 itu yang paling sering disuruh-suruh katanya psikolog kayak gitu. Dan itu benar teman-teman, saya itu dari kecil paling suka disuruh-suruh sama papa mama. Disuruh beli ini, disuruh beli itu. Pokoknya ceritanya di rumah itu nggak pernah bisa tidur diam, itu nggak bisa. Saya selalu mesti disuruh. Kalau nganggur pun, saya akan keleleran di dapur. Papa mama saya dari kecil buka depot, ya. Tapi depotnya ini bukan depot yang bisa bikin kita hidup agak berkecukupan, tetapi depot yang hanya nyambung nyawa, teman-teman. Ya. Dari 4 anak ini, boleh dibilang saya yang paling dikorbankan, terutama dalam masalah sekolah. Jadi, kalau kita bayar uang sekolah kan selalu tanggal 10 ya teman-teman, paling lambat. Saya itu selalu 15 ke atas. Jadi sejak saya SD, SMP, SMA, saya udah langganan. Kalau nggak ke ruang guru, kepala sekolah, disuruh pulang, dihukum, itu udah biasa. Karena papa mama saya memang nggak sanggup bayar saya uang sekolah di bawah tanggal 10. Selalu kebagian di atas tanggal 15. Teman-teman coba bayangkan, ada nggak di antara kalian yang hadir di sini, selama Anda kecil, Anda nggak punya televisi di rumah? Ada nggak? Saya nggak punya teman-teman televisi. Serius. Jadi nggak usah ngomong, dulu tidur pakai AC nggak Pak? Nggak pakai. Hiburan saya di rumah, wah, Sudin ternyata juga nggak punya televisi. Hiburan saya di rumah cuma radio, teman-teman. Cuma radio. Ya, jadi saya dulu langganan radio sampai tidur gitu, dengerin radio aja. Saya di rumah nggak punya mainan. Jadi semasa kecil kan biasanya orang main mungkin game watch gitu ya. Zaman dulu ada Atari, Nintendo. Saya nggak punya, teman-teman. Mainan saya hanyalah mainan-mainan yang melibatkan kemampuan fisik. Baksodor, benteng-bentengan, boy-boyan. Saya nggak ngerti, Anda tahu semua nggak yang saya sebut ini? Itu semua pakai fisik, teman-teman. Ya, boy-boyan itu Anda lari, disawat, dilempar sama bola kasti itu. Dilempar bola tenis. Kalau kena badan ya Anda mati, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya saya menyukai dunia basket, ya, dan akhirnya saya ikut klub sejak kelas 5 SD.
Nama klubnya adalah Sahabat Bola Basket di Surabaya. Dan saya seriusi sampai akhirnya sejak SMP kelas 2, saya sudah bermain untuk Jawa Timur, teman-teman. Jadi kalau ada yang hobi basket, kelahiran kita hampir mirip gitu ya. Saya sejak SMP udah main Popwil untuk Jatim. SMA saya main Popnas untuk Jatim. Jadi karir basket saya cukup cemerlang. Dan akhirnya pada sekitar SMP 3 atau SMA 1, tiba-tiba saya mulai ada perubahan dalam hal komunikasi. Tiba-tiba saya jadi gagap, teman-teman. Gimana nggak gagap, teman-teman? Coba Anda pikir ya. Saya kalau berangkat sekolah, pilihannya cuma ini. 1, dijemput teman. 2, naik bemo. 3, naik becak. Kalau nggak ada duit, ya nggak naik bemo, nggak naik becak, nggak dijemput, alamat jalan kaki. Itu yang terjadi di saya. Baju saya ini nggak pernah putih. Baju saya ini selalu warnanya mangka. Mangka itu putihnya itu agak kekuning-kuningan ya. Dan di bagian leher selalu ada apa ya, kalau saya ngomong tuh jerubut-jerubut. Nah, ini ada yang orang Jawa nggak bisa mendefinisikan jerubut-jerubut apa enggak? Siapa ngerti jerubut-jerubut? Jadi kalau kain gitu ya, let's say ini kain, kainnya itu ujungnya udah kayak kuar-kuar, apa ya, jerubut-jerubut itu apa ya bahasa Indonesia ya, saya juga bingung. Udah kayak mau sobek gitu loh. Sudah setengah-setengah mau sobek. Bahkan kadang ada yang sobek beneran. Dan celana saya belakangnya bagian pantat itu, brodol boleh lah. Pantat saya itu mesti ada tensoplas, teman-teman. Bayangkan, pantat kok bisa ada tensoplas itu ceritanya ya apa? Karena mau sobek. Daripada kelihatan CD-nya ya, mendingan ditutupi tensoplas. Nah, itu terjadi terus, teman-teman. Saya sekolah nggak punya tas. Saya cuma bawa kertas, bekas koko sama cici saya sekolah, bekas ini, saya sobek-sobek. Terus saya jepret. Pulpen juga saya seringkali lebih banyak dipinjemin teman-teman cewek. Kanan, kiri, depan, belakang, dari sekolah mana aja selalu dibawain, teman-teman. Jadi mereka udah kompak bantu saya gitu ya. Akhirnya saya tiba-tiba jadi gagap, dan gagap saya ini nggak bisa saya disuruh ngomong di depan, nggak bisa saya ngomong di meja. Jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, coba Wibi baca. Saya diem, teman-teman. Nggak bisa keluar sama sekali. Saya pernah paksa ngomong, malah diketawain orang. Tahu nggak kenapa? Karena ketika saya paksa ngomong, badan saya itu malah shaking. Gemetar kenceng. Orang bisa lihat saya itu gemeteran. Tapi mulut ini nggak bisa keluar apa-apa gitu. Jadi kalau saya disuruh orang, saya mendingan saya diem aja, terserah. Bahkan ada guru yang kadang bencekno ya, bencekno itu menjengkelkan. Ketika pelajaran bahasa Indonesia, seringkali saya mesti disuruh baca, padahal udah tahu saya nggak bisa baca. Jadi yang saya lakukan apa? Saya minggat, teman-teman. Kalau pas pelajaran seperti itu, saya nggak mau di dalam kelas. Teman-teman, bayangkan kondisi itu tetap terjadi loh ketika saya di Prudential. Tetap terjadi ketika saya di Prudential. Ya. Nah, ketika saya lulus SMA, saya udah berpikir, saya nggak mau nggak punya uang. Saya harus jadi orang kaya. Itu sudah masuk di dalam kepala saya. Dan saya udah komitmen, waktu itu nggak peduli kerja apapun, pokoknya ngasilin duit saya mau. Saya nggak ada masalah dengan harus pakai dasi, harus keren, saya nggak masalah. Yang penting ada uangnya. Itu pikiran saya waktu itu. So, akhirnya ketika saya kuliah, saya nggak pernah masuk sekolah, teman-teman. Mentang-mentang pemain basket. Jadi kalau pemain basket itu dapat dispensasi dari Pak Dekan. Jadi walaupun persentase kehadiran saya kecil, saya tetap boleh UTS UAS. Akhirnya saya lulus hanya dengan IPK 2,47. Itu pun 5 tahun, teman-teman. Ya. Nah, saya mulai coba jualan HP, ya, lewat koran, iklan Jitu, Jawa Pos. Nggak tahu ada nggak yang di sini pernah jualan handphone. Nah, kalau zaman-zaman tahun 96, 97, handphone pertama kali muncul di Indonesia, nah itu saya jualan, teman-teman. Iklan cuma 15.000. Terus-menerus saya mulai berkembang, mulai dari satu HP, saya kelilingan di WTC ya, kalau di Surabaya tempat jualan HP itu WTC, minta orang kenalan, minta tolong, ini saya iklanin ya, kalau laku nanti saya kasih. Ya udah, dari percaya 1, 2, 3 tambah gede, Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang yang membuat saya berbelok jualan kartu SIM card. Nah, tahun-tahun itu, Perdana Mentari 10 digit, 11 digit, nomor cantik, wah itu saya jadi raja di Surabaya, teman-teman. Dan saya mulai dapat duit. Ya.
Singkat cerita, tahun 2002, saya umur 25 tahun, waktu itu bulan 6, saya sudah punya income rata-rata itu 25 juta sebulan. So, akhirnya saya memberanikan diri untuk menikah, nyicil mobil Timor, dan saya nyicil sebuah rumah. Kecil, cuma 7 kali 14, harganya 200 juta. Tapi hari itu, teman-teman, saya merasa saya jadi orang kaya gitu loh. Kenapa? Dari nggak punya uang, pegang duit 25 juta. Kroso kaya gitu loh, teman-teman. Apa yang terjadi? 3 bulan setelah saya menikah, renovasi masuk rumah, pembukuan saya yang biasanya bisa plus 25 juta, tiba-tiba minus 9 juta yang pertama kali. Bulan depan saya coba lagi, minus 13 juta untuk yang kedua kali. Akhirnya saya nggak tahan, Desember saya tutup. So, mulai Januari 2003, saya berstatus pengangguran. Belum cukup sampai sini, teman-teman. Pada bulan 7, 2003, anak saya malah lahir, teman-teman. Coba Anda bayangkan hari ini jadi orang tua, yang jadi tulang punggung keluarga. Bayangkan kondisi saya hari itu. Lebih ngeri mana pandemi dengan kondisi saya hari itu. Lebih ngeri hari itu, teman-teman. Hari ini banyak orang komplain, waduh, bisnis kacau, drop 30%, 40%. Aduh, jadi karyawan dipecat, jadi karyawan separuh salary. Teman-teman, saya hari itu kehilangan apapun. Nggak punya uang, nggak punya bisnis, nggak punya kerjaan. Tapi saya harus cicil mobil, saya harus cicil rumah, saya harus kasih anak saya susu. Teman-teman bayangkan sengeri apa Anda jadi saya. Dan saya ingat waktu itu saya pernah telepon pendeta saya, dan saya bicara ke pendeta saya meso-meso teman-teman, maki-maki Tuhan saya. Apa yang saya makikan? Saya ngomong, kenapa Tuhan tuh kejam sama saya? Kenapa harus tunggu saya menikah, cicil mobil, cicil rumah, dapat anak lagi, terus saya dibikin hancur? Kenapa nggak waktu saya masih single aja dibikin hancur? Kalau kita single nggak ada masalah, teman-teman. Benar nggak? Apalagi kita cowok gitu loh, nggak ada masalah. Apalagi masa kecil udah susah kayak gitu. Mau sesusah apa lagi sih? Teman-teman, bukankah hari itu saya maki-maki situasi yang saya hadapi, dan saya nggak tahu Tuhan ini punya rencana apa dalam hidup saya. Kalau saya bisa tahu, wah, cilaka. Berarti saya lebih hebat dari Tuhan. Betul? Teman-teman, demikian pula dengan hari ini. Anda itu sudah beruntung berada di Prudential, berada di US Team. Pernahkah Anda bersyukur dalam doamu? Tuhan, terima kasih, saya sudah ketemu bisnis yang luar biasa. Saya heran gitu loh dengan orang-orang kita. Setiap pagi Anda berdoa apa sih bangun tidur? Siapapun Anda, apapun agama Anda, saya menjamin ada 2 doa yang sama dengan saya. Yaitu yang pertama, kita mengucap syukur. Mengucap syukur apa? Tuhan, terima kasih hari ini saya tetap hidup. Saya tetap sehat. Itu karena anugerah-Mu. Benar nggak? Saya yakin apapun agama kita, doa kita mirip alinea pertamanya. Dan alinea kedua pun jadi mirip lagi. Kenapa? Karena alinea keduanya bunyinya gini. Mulai minta, Tuhan mohon berkat. Tuhan minta berkat. Betul? Teman-teman, berkat apa yang kamu mau minta? Anda sudah di Prudential. Anda jangan salah loh. Memang benar burung di udara Tuhan pelihara. Tapi Tuhan nggak pernah nyuapin burung itu loh. Burung itu cari sendiri makanannya. Saya hobi burung setiap hari di rumah. Saya selalu pagi-pagi mandiin mereka dan kita jemur. Tahu nggak apa yang terjadi? Burung gereja selalu datang dan mereka berlomba-lomba mencari sisa-sisa makanan kenari saya. Saya nggak pernah nyediain di pot, terus kenarinya saya suapin, nggak pernah. Atau burung gereja saya suapin, nggak pernah. Jadi memang benar, Tuhan pelihara kita, sama kayak Tuhan pelihara burung gereja. Burung-burung di udara itu Tuhan pelihara. Tapi ingat, Tuhan nggak pernah ngasih loh. Cari sendiri. Dan hari ini kita beruntung sudah ketemu Prudential. Sudah beruntung berada di US Team. Teman-teman, doamu itu sudah setengah jalan, sudah dipenuhi. Tinggal Anda eksekusi apa enggak. Oke, nah kembali lagi ke cerita saya. Teman-teman, sepanjang 2003 saya nggak ngapa-ngapain. Bukan saya malas loh. Saya udah coba apply kerjaan, ditawarin cuma 600.000. Saya nggak mungkin, teman-teman. Saya mau coba kerja, modal nggak ada. Pernah satu kali giume dari istri saya, ya, itu kasih saya cek, isinya 250 juta, saya masih ingat. Terus dia bilang, Wibi, kamu pakai cek ini, nggak usah pakai bunga, kamu santai aja, kamu pakai buat usaha, giume kepingin lihat lu bangkit, nanti kalau udah sukses,
lu balikin duit ke Gume nggak usah pakai bunga. Oke Gume, saya ambil cek itu teman-teman. Tapi saya nggak pernah cairin cek ini. Kenapa? Karena saya waktu itu juga pusing. Kalaupun dicairin, mau usaha apa? Bisnis kartu udah hancur. Dan Anda bisa lihat hancurnya sejak 2002 sampai hari ini. Nggak pernah kembali itu bisnis kartu. Akhirnya cek itu saya kembalikan. 2003 akhirnya nggak ngapa-ngapain. Ya, saya hutang terus hidup saya. Mulailah masuk 2004. Dan 2004 saya mencoba peruntungan di MLM. Ya, waktu itu cukup booming di Surabaya, namanya huruf depan H. Ya, H. Udah training, udah selesai 4 hari atau 5 hari waktu itu. Pas mau start action teman-teman, ternyata disuruh beli starter kit. Nilainya 60.000. Saya nggak jadi join teman-teman. 60.000 duit dari mana gitu loh buat starter kitnya. Saya nggak bisa beli. Akhirnya saya coba lagi peruntungan di salah satu properti huruf depan E. Sudah training, sudah diajarin semua cara listing dan lain sebagainya. Giliran action, disuruh bayar lisensi 950. Nggak jadi ikut lagi teman-teman. Lah mau 60.000 aja lo nggak ikut, kok mau yang 950? Nggak ikut teman-teman. Dan akhirnya, di salah satu pertemuan yang nggak sengaja, ya teman-teman ngajak makan-makan, ya udah saya ikut ya. Namanya orang nggak ada duit, ya makan-makan diajak lah. Tiba-tiba beberapa orang ngomong, ini ngomong pakai bahasa Jawa ya sebenarnya, tapi saya translate langsung ke Indonesia ya. Intinya ngomong gini, udahlah, lu joino Prudential lah. Karena ada salah satu dari kelompok ini yang orang Prudential. Lu ikut Prudential lah, daripada lu pengangguran terus. Teman-teman, hari itu, satu-satunya bisnis yang bisa menerima saya dalam kondisi gratisan, ya cuman Prudential. Dan hari itu, leader saya sempat ngomong gini, dia keprocot teman-teman, ngomong gini. Keprocot itu apa ya bahasa Indonesia ya? Keprocot itu nggak sengaja keluar omongan ya. Dia ngomong gini teman-teman, ini yang bikin saya menarik. Lu kalau bisa closing 1 juta, lu dapat income 250.000 selama 2 tahun setiap bulan. Hah? Saya kaget. 1 juta dapat 250.000 setiap bulan selama 2 tahun. Iya. Nah, waktu itu ceritanya kalau 1 juta komposisi 10-2 gitu ya. 10 premi berkala, 2 saver. Nah, terus saya lanjutin lagi. Jadi kalau aku kepingin punya uang 1 juta, aku harus closing 4 orang 1 juta ya? Atau 500.000 8 orang ya? Iya. Nah, terus bulan depan kalau aku nggak dapat, lu tetap dapat 1 juta. Loh, kalau aku cari lagi dan dapat kayak yang kemarin gimana? Berarti lu 2 juta. Langsung saya mikir gini teman-teman, waduh, berarti setiap bulan saya bisa tambah duit saya 1 juta. 6 bulan duit saya harus 6 juta. Teman-teman, kalau saya cek slip pajak saya tahun 2004 ketika saya join, 6 bulan setelah saya join, income saya memang 6,7 juta teman-teman. Jadi saya benar-benar melalui proses ini, saya komit, kepingin setiap bulan nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1. Teman-teman tahu nggak? Coba Anda pikir ya, hari ini Anda sebagai calon perekrut ketemu saya. Bayangkan saya jangan kayak kondisi sekarang ya. Bayangkan saya kondisinya gini zaman dulu ya. Saya kasih ada ilustrasi saya ya. Berat saya sekitar 50, jadi kurus. Saya cowong. Oke, berjerawat banget. Agak hitam. Terus selalu kaosan kutungan. Kebiasaan atlet kan, sukanya kaos singletan gitu. Kalau pakai celana selalu jean, kemudian bawah saya nggak mau sepatuan. Saya selalu pakai sandal. Coba saya mau tanya. Kemudian ketika Anda tanya, misalkan pertanyaanmu gini, lu punya temen nggak? Dia akan jawab, nggak punya banyak. Oke. Kira-kira setelah lu join, ada saudara yang bisa lu prospek nggak? Nggak ada. Coba lu presentasi nih role play nih, Pak Ali. Ternyata waktu disuruh ngomong, nggak bisa ngomong. Anda mau rekrut nggak? Sudin, lu mau rekrut orang kayak gitu nggak? Saya mau tanya, jujur. Nggak mau. Saya juga nggak mau. Beneran nggak mau. Ini bikin susah ini, bener nggak? Teman-teman, ternyata dari situ saya belajar sesuatu. That's why kita butuh fact finding. Orang itu bisa berubah 180 derajat hanya karena ada 2 hal. 1,
Mungkin sesuatu yang merangsang banget. 2, sesuatu yang sangat dia takutin. Orang bisa berubah, teman-teman. Saya kasih contoh lah ya. Saya nggak suka roller coaster. Saya ini manusia paling takut ketinggian. Saya di mall aja, kalau lihat ke bawah gini, dengkul saya itu langsung langsung kayak geli-geli gimana gitu. Nggak bisa saya. Ya, jalan di atas jembatan yang ada kaca. Waduh, nggak berani saya. Suatu hari saya ketemu Sudin di Universal, kemudian Sudin nantang saya. Wibi, ayo, lu naik roller coaster. Gua kasih duit lu kalau mau. Saya langsung nolak, nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Satu, saya nggak suka roller coaster, saya takut ketinggian. Dan saya mikir dengan persepsi saya, Sudin ngomong kasih duit itu duit berapa sih? Paling cepek cing, paling cetio, ya paling gede captio, bener nggak sih? Coba si Sudin ngomongnya dirubah. Wibi, ayo lu naik roller coaster, gua kasih cepem. Wah, saya naik teman-teman. Tinggal sampai atas merem aja. 100 miliar gede loh. So, teman-teman, ini bicara mulai tentang mindset. Ya. Mindset itu, coba Anda definisikan. Apa arti mind, apa arti set? Mind itu adalah pikiran. Set itu adalah sekumpulan. Anda sadar nggak bahwa, ini ilmu NLP ya, Anda sadar nggak bahwa otak kita, otak ya, itu nggak bisa merespon kenyataan loh. So, logikanya pikiran-pikiran otak kita ini berasal dari mana? Sekali lagi, otak itu nggak bisa menciptakan, nggak bisa menerima sebuah kenyataan. Nggak bisa. Kita sendiri yang menciptakan melalui apa yang kita fokusi. Sering nggak kalian dapat satu masalah dari speaker? Gelas dikasih air separuh. Ayo, setengah kosong atau setengah isi? Kok ya mesti ada aja yang masih nggak bisa jawab. Setengah kosong, setengah isi, setengah kosong, setengah isi. Teman-teman, yang benar kenyataannya setengah kosong apa setengah isi, saya tanya. Loh, kalau kenyataannya, ya memang setengah isi, ya memang setengah kosong. Tergantung lu fokus di mana. Kalau lu fokusnya di atas, ya lu pasti ngomong setengah isi. Benar nggak? Lu lihat atas, oh kosong, oh ada isi, oh ya udah setengah isi. Lihat bawah atas, oh setengah, oh ya udah setengah kosong. Teman-teman, hati-hati dengan apa yang kamu fokusi. Karena apa yang kamu fokusi akan membentuk sebuah belief. So, kalau saya tadi ngomong mindset itu pikiran yang Anda ciptakan sendiri melalui apa yang Anda fokusi, kemudian menciptakan belief. Beliefmu itu akan berpengaruh ke potensi dalam dirimu. Saya kasih ada contoh aja. Ini contoh yang kehidupan nyata dulu ya. Nanti kehidupan saya. Anda lagi nonton teman Anda main game. Wush, game. Terus Anda komentar. Wah, kalau cuman kayak gitu sih gampang. Aku yo iso. Gampang itu. Anda terus ngomel ya. Temenmu main, Anda ngomel terus ya. Gampang itu. Aku ya bisa kalau cuman gitu. Terus temenmu ngomong, main no. Gamenya dikasih ke kamu. Kamu main no. Dan Anda main. Nggak sampai 10 detik udah mati, teman-teman. Saya mau tanya. Berdasarkan komentarmu tadi yang di depan, baru 10 detik mati. Anda berhenti main atau Anda coba lagi? Coba jawab saya. Ayo. Coba lagi. Kenapa coba lagi? Karena Anda tadi ngomong, kayak gitu sih gampang. Aku yo iso. Gampang itu. Anda akan coba lagi. Mati lagi. Anda coba lagi. Kenapa? Kayaknya gampang kok. Masa nggak bisa? Bisa lah. Coba lagi. Terus coba lagi. Coba lagi. Lama-lama ya bisa. Tetapi ketika temenmu main game dan kamu berkata, wah gila Din, susah banget nih bro. Lu hebat lu. Ini teman-temanku aja main ini nggak bisa lu. Wah, lu keren bro. Lu hebat bro. Ini susah lu. Lu ciamik bro. Temenmu kasih game-nya. Nih, lu coba main. Anda main. 10 detik mati. Apa yang Anda lakukan? Berhenti. Karena Anda akan berkata dalam hatimu. Tuh kan, sudah dibilangin susah. So, teman-teman, ini ngomong kenyataan. Lihat diri saya. Saya gagap. Kira-kira kalau jadi agent, disuruh ketemu orang, nggak terlalu kenal, kira-kira gimana sih menurut Anda? Anda bisa nggak mau ngomong? Ingat loh, saya udah cerita, SMA saya disuruh ngomong, saya keluar. Saya nggak mau. Tahu nggak kenapa saya mau untuk berani prospek orang?
Karena saya menjadi papa yang bertanggung jawab. So, tadi pagi saya baru aja ketemu salah satu calon agent, ya. Dia WA saya, ini agent get agent ya. Saya suruh WA saya, kemudian saya telepon, saya ngobrol, saya buka pikiran dia sekilas, ya. Kemudian diakhiri saya cuma ngomong gini, oke bro, so finally dari pembicaraan ini, lu udah tahu bahwa kalau kita fokusnya seperti yang lu tadi ngomong, lu kepingin kaya, so jadi employee udah bukan pilihan, setuju nggak? Dia bilang, iya, oke. Pilihan yang kedua adalah lu harus jadi bos kalau lu mau kaya. Tapi kita juga udah ngomong gitu loh, bahwa lu nggak mungkin jadi bos juga kan kondisi sekarang. Iya sih, oke. Lu mau nggak ada pilihan yang ketiga? Aku bilang, apa kok? Lu jalani bisnis prudensial. Dia bilang. Saya cuma ingetin dia, lu hari ini punya 4 anak loh. Ini kebetulan calon agent 4 anak teman-teman. 4 anak ini 2 ikut ke mertua, 2 lagi ikut CC. Dia nggak mampu hidupin. Dan saya berkata sama dia satu, hari ini belum terlambat untuk menggapai lagi pride lu, aku bilang. Belum terlambat untuk cari kebanggaan lu buat ke anak-anak, aku bilang. Nah, lu mau nggak? Lu mau nggak mati-matian buat anak lu? Nah, ini saya tekenin dulu teman-teman, gitu loh. Karena itu yang saya rasakan dulu, gitu. Nah, akhirnya teman-teman, Anda pasti tanya, kok Wibi kan gagap, gimana prospek di awal? Teman-teman, saya kasih ada satu contoh ya. Coba cari temanmu yang gagap beneran, ajak dia pergi ke karaoke, kemudian puter lagu yang dia bisa nyanyiin, dan dia suruh nyanyi. Menurut Anda dia gagap apa enggak waktu nyanyi lagu itu? Bisa nyanyi. Gagap nggak kira-kira waktu nyanyi? Enggak gagap. Tapi pertanyaannya, lagu yang sama, coba volumenya dienolin, kemudian suruh dia baca sekarang. Coba lu baca, gagap apa enggak? Dia langsung gagap, teman-teman. Tahu nggak apa artinya? Orang gagap ternyata selama dia presentasi menggunakan intonasi, pasti nggak gagap. Budi saya lihat cukup dekat hubungannya dengan Tommy Syawira. Betul? Tommy Syawira juga mantan orang gagap. Coba Anda lihat, Tommy Syawira kalau bicara selalu pakai intonasi. Benar nggak? Anda nggak sadar Tommy Syawira setiap ngomong, dia selalu pakai intonasi. Karena itulah cara. Benar nggak? Selama-lama saya jadi Tommy Syawira lagi. Saya paling gampang melihat seorang yang, oh ini keren intonasi. Dan saya contoh. Teman-teman, hari itu di awal pertama kali saya jadi Prudential, saya pakai intonasi teman-teman. Ya, intonasinya kurang lebih sama. Contoh misalnya gini, ini dulu ya, Ko Budi, ini ada rekening namanya Pruling. Ada Pak Ali, ini intonasi saya dulu. Ini zaman dulu ya. Ada Pak Ali, usia 30 tahun. Pak Ali biasa nabung. Wah, zaman dulu kan pakai bahasa nabung kan. Zaman dulu pasti pakai nabung semua lah. Itu kan mis-selling zaman dulu kita. Benar ya? Ini saya cuma ngasih contoh intonasi. Ya, Pak Ali biasa nabung di rekening A. Contoh BCA. Bulan pertama, nadanya lo bisa gini terus, teman-teman. Dan kalau ngomong kayak gini, itu bisa lancar. Coba Anda suruh saya rubah contoh intonasi. Nggak bisa. Jadi memang orang gagap sebenarnya cuma butuh intonasi. Nah, ini kan gaya Tommy Syawira gitu ya, Bud. Nah, teman-teman, singkat cerita, ya, lihat nih, gara-gara saya punya mindset yang benar. Apa mindset saya waktu itu? The only way, cara saya bisa sukses dan soge, kaya. Waktu itu saya hanya berpikir Prudential. So, hari ini, sebelum kita berlanjut tentang story saya, Anda 176 orang di dalam Zoom ini. Anda menilai Prudential ini apa? Gantau, ceperan, main bisnis, atau apa? Kalau Anda tahu ini main bisnis, kalau Anda anggap ini bisnis gede, gedenya gede seberapa? Gede saya kan nggak tentu gede seperti yang kamu ngomong. Gedenya Sudin kan nggak sama dengan gedenya Budi, nggak sama dengan gedemu. Saya kasih Anda contoh. Ini contoh yang simpel ya. Ayo semua sekarang jawab. Ya bentar, ini saya mau tanya. Teman-teman, kalau hari ini saya kasih Anda, Budi, Sudin, tiba-tiba ngomong gini, hey teman-teman semua, agent, lu nggak usah kerja, gue lagi berbaik hati nih. Setiap bulan, lu saya kasih 10 juta.
lu nggak usah ngapa-ngapain. Saya kasih 10 juta. Ayo teman agent jawab ya habis ini. Tapi kalau lu mau kerja rajin 8 jam sehari, lu bisa dapat 50 juta sebulan. Teman-teman agent Anda jawab. Pilih 10 gratis atau 50 tapi kudu 8 jam. Anda pilih yang mana? Teman-teman agent yang jawab. Guys, 50 semua. Oke, lihat ya. Ini jawab jujur ya. Sekarang Sudin beda lagi ngomongnya. Teman-teman agent, saya lagi baik hati nih. Saya nggak mau kasih lu 10 juta. Hari ini saya pengumuman. Anda nggak usah kerja. Saya kasih 50 juta gratis setiap bulan transfer ke rekening Anda. Tetapi kalau lu mau kerja rajin 8 jam sehari, lu bisa dapat 300 juta sebulan. Teman-teman agent, pilih 50 atau 300? 50 nggak usah kerja, tidur di rumah, sampai Tio harus kerja 8 jam sehari. Anda pilih mana? Wih, keren sampai Tio. Oke, sekarang berubah lagi ya. Oke, sekarang penawaran berikutnya. Lu nggak usah kerja, di rumah aja tidur tok. Tak kasih lu sampai Tio, nggak usah ngapa-ngapain, sampai Tio masuk ke rekening lu. Tapi kalau lu mau kerja 8 jam sehari, lu bisa dapat 1 miliar sebulan. Teman-teman milih sampai atau 1 miliar? Jujur ya, nggak usah munafik lu ya. Loh, tuh, ada yang jawab 300 tuh mulai ya. Oke, sekarang Sudin berubah lagi nih. Ini penawaran terakhir, saya nggak mau ngomong lagi nih penawaran terakhir. 1 miliar, nggak usah ngapa-ngapain. Hampir mirip kayak Tommy Syawira kan, saya ngomong barusan. 1 miliar, nggak usah ngapa-ngapain. Oke? Tapi, kalau lu mau kerja 8 jam sehari, lu bisa dapat 2 miliar. Saya mau tanya, 1 miliar atau 2 miliar? Teman-teman, saya aja mungkin milih 1M loh. Serius. Apalagi yang saya ajak ngomongin agent. Tahu nggak kenapa? Ini bukan soal nggak kerja pikun. Enggak, ini saya ngomong kerja 8 jam, kerja keras loh. Teman-teman, saya yakin seperti saya, Sudin, Budi, kita ke depan kerjanya bukan kerja pakai fisik, tapi pakai otak doang kan. Semua udah tersistem, apalagi udah ada digital online gini. Teman-teman, yang saya mau maksudkan adalah begini loh. Ternyata level kepuasan tiap orang nggak sama. Level kepuasan ini nggak sama. Kita nggak bisa upgrade kemampuan kita makan. Kita nggak bisa upgrade kemampuan kita pakai baju. Saya mau tanya, kalau saya udah pakai Rolex, saya udah pakai sapu Hermes, saya udah pakai sepatu Bottega, semuanya udah puluhan, belasan, ratusan juta yang saya pakai. Emang mau apa lagi? Masa saya mau tempelin cuanse di batuk-batuk saya gini? Kan nggak mungkin, betul? So, apa yang harus saya tingkatin gitu loh? Lifestyle Anda, teman-teman. Ambisi Anda. Teman-teman, kalau Anda hari ini sebagai agent, bisa ngomong pakai keyakinan bahwa Prudential bisnis yang besar, tapi Anda tetap main-main. Saya bingung, Anda mau ngapain di bisnis ini? Saya bingung Anda mau ngapain di bisnis ini. Saya mau tunjukin ke Anda satu pola pikir sederhana ya. Coba perhatikan. Ini adalah Anda. Oke? Saya nggak muluk-muluk. Saya cuma berharap Anda suatu hari mencetak 2 orang adik. Teman-teman, kalau saya cuma ngomong 2 orang adik itu kebesaran apa kekecilan sih? Ya kesedikitan toh ya. Masa ya adik itu seumur hidup cuma cetak 2? Please deh, gitu loh. Oke ya? Nah, sekarang coba Anda hitung. Kalau saya memberi Anda satu simulasi. Simulasinya itu bunyinya gini. Seumur hidup, seorang adik hanya mampu menciptakan 2 orang adik. Dan seorang adik, total grupnya hanya mampu mencetak 1 miliar api. Oke, dengar ini para agent. 1 orang adik hanya mampu mencetak 2 orang adik. Setelah itu berhenti. Contohnya begitu. Masuk akal? Nggak masuk akal, karena yang masuk akal lebih dari 2, gitu ya. 1 orang adik, total grup bisnisnya 1 miliar api. Masuk akal? Nggak masuk akal, karena yang masuk akal standarnya aja 4,8 M. Teman-teman, kalau ini saya jadiin di sini, yang terjadi adalah saya bakalan punya 2 adik. Saya bakalan punya
2 AD1. Saya bakalan punya 4 AD2. Betul ya? Kan masing-masing 2 lagi. Saya bakalan punya 8 AD3. Saya bakalan punya 16 AD4. Saya bakalan punya 32 AD5. Saya cukup ngitung sampai sini aja. Nggak usah AD6. Kenapa? Karena saya mau simulasikan ke Anda. 64 orang ini, saya kali dengan grup 1 miliar, saya kali dengan persentase yang sama yaitu 10%, maka hasilnya adalah 533 juta per bulan. So, teman-teman agent, hari ini saya mau tanya sama Anda. Kapan lu bisa bayangin punya duit 1,5 miliar sebulan tanpa kerja lagi? Saya mau tanya, bisa muncul AD2 gara-gara siapa? Gara-gara kamu? Tidaklah. Gara-gara AD1-mu yang bekerja. Bisa muncul AD3 gara-gara siapa? Gara-gara AD2-mu yang bekerja. Bisa muncul AD4 hanya gara-gara AD3-mu yang bekerja. Bukan karena kamu. Bisa muncul AD5, apakah karena kamu? Tidak. Karena AD4-mu yang bekerja. Ini kan anak, cucu, cicit, buyut, anaknya buyut. Benar nggak sih? Kalau di kehidupan sehari-hari kan begitu. Teman-teman, nggak usah bingung-bingung mikirin AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, dan seterusnya. Mikir AD1-mu ini loh siapa? Nah, kalau kita bicara AD1, Anda tahu siapa AD1 itu dulunya? AAD-mu. Siapakah AAD-mu? Agenmu. Teman-teman, saya bingung loh. Ketika kita di Prudential, kita kan cuma melakukan 2 hal ini, selling and recruiting. Ini sama loh kegiatannya. Bedanya cuma ini bicara produk, yang ini bicara bisnis. Sama-sama nawarin sesuatu yang asik dan pasti laku. Teman-teman, saya kasih Anda rumus saya simple, yang saya selalu bagikan ke tim. Kalau Anda kepingin pasti closing, teman-teman, banyak agent baru selalu ngomong, Pak Wibi, saya nggak tahan penolakan, Pak Wibi. Aduh, ini katanya bisnis penolakan ya. Saya begitu dengar tim ngomong kayak gini, saya cuma counter ngomong gini. Coba sebutin satu bisnis yang tidak mungkin ditolak. Coba sebutin kalau ada. Yang namanya orang mau nawarin sesuatu, itu sah-sah aja ditolak. Cuman yang saya heran, kenapa kalau ini konteksnya asuransi, lu baper banget gitu loh. Sampai ada omongan, ini bisnis penolakan. Teman-teman leader, stop bicara ini bisnis penolakan. Kenapa? Karena tidak ada penolakan. Karena penolakan itu wajar, pasti terjadi di mana-mana. Anda nembak cewek aja bisa ditolak. Anda tawarin orang makan aja bisa ditolak kok. Bud, mau pentol? Enggak, gua nggak tawarin pentol. Lu ditolak buktinya. Bud, mau es teh? Enggak, gua es campur aja. Loh, bisa ditolak? Teman-teman, apapun tuh bisa ditolak. So, nggak perlu ngomong ini bisnis penolakan. Yang saya omongan ke tim saya adalah bagaimana meminimalkan penolakan. Saya akan ajarin dulu. Saya bilang gitu. Nah, apa yang saya ajarkan ke teman-teman agent? Cara meminimalkan penolakan adalah Anda harus men-screening calon nasabahmu dengan 3 cara. Cara pertama, yaitu pastikan orang yang Anda temui punya uang lebih. Itu dulu. Kalau nggak ada duit, ngapain Anda cerita gitu loh ya, ngomong sama tembok aja. Yang kedua, pastikan orang ini bisa diajak ngomong. Yang ketiga, pastikan ada cinta di hidup dia. Ketika Anda ketemu orang yang punya duit, bisa diajak ngomong, ada cinta. Kalau nggak closing, something wrong dengan Anda. Serius. Coba ya dipikir lagi. Punya uang lebih. Bisa closing nggak? Bisa. Teman-teman, premi minimal berapa di Prudential? 400.000. So, kalau saya cuma ngomong asal closing, masa 400.000 nggak bisa closing dari orang yang Anda anggap punya duit? Tapi pertanyaannya, masa orang itu di closing 400, teman-teman? Lah kalau mobilnya aja Mercy, punya pabrik, income-nya dia ngopek Tio sebulan, masa cuma ikut si patching? Nah, itu logika. So, intinya punya duit bisa di closing. Kedua, bisa diajak ngomong. Artinya apa? Bisa diajak tukar pikiran. Anda bisa edukasi dia. Anda bisa menginfluence dia. Anda bisa deliver keyakinan Anda kenapa dia butuh. Dan yang ketiga, ada cinta. Teman-teman, orang beli PPH untuk dirinya, Anda pikir buat apa? Untuk treatment diri dia, kasih yang the best. Benar nggak? Saya kasih Anda contoh, ini mungkin bisa Anda pakai sehari-hari. Ya. Ada salah satu klien kita, suatu hari main laptop umur 50-an, kelamaan nunduk terus, tiba-tiba sarafnya kecepit di leher.
Dia pergi ke MONI, klaim cuman disuntik, pulang, selesai, sembuh. Anda kepingin tahu nggak berapa harga sekali suntik? 360 juta. So hari ini saya tanya sama lu hari ini memang orang kaya, dan lu hari ini kecepit di leher. Kemudian aku kasih tahu, bro nggak usah khawatir, lu pergi aja ke Singapura ke MONI. Karena lu nggak punya insurance, lu pasti akan tanya, berapa? Dan saya kasih tahu, murah kok, 360 juta. Teman-teman, saya yakin Anda nggak akan langsung ke situ, tapi Anda akan berkata, sih tak coba cencu dulu aja wis. Nah, seorang kaya pun kalau dia tahu cuma suntik truk 360 juta, dia akan coba cencu dulu. Dia nggak kasih yang the best buat dia, betul? Contoh lagi, ketika orang kepingin angkat kandungan, ini yang saya pernah tahu, ya, karena mama saya pernah angkat kandungan. Saya lupa cara paling, kalau nggak salah paling dasar laparoskopi ya kalau nggak salah. Terus setelah laparoskopi apa gitu, pokoknya yang ketiga itu robotik. Harganya bumi sama langit teman-teman. Karena orang nggak punya insurance, pasti dia akan ngomong apa? Berapaan? Dan dia akan pilih yang paling murah. Teman-teman, ada cinta, ada closing. Lu pikir kenapa orang beli CCB? Kenapa orang beli PCB? Kenapa orang beli Linktem? Kenapa orang beli Prucinta? Lu pikir karena apa? Karena dia cinta dengan orang yang dia cintai di rumah, yaitu istri, suami, dan anaknya. Betul nggak? Karena dia kepengen ketika dia nggak ada pun, keluarga ini fine-fine aja gitu loh. Se-fine ketika dia hari ini ada. So, teman-teman, cara paling meminimalkan Anda ditolak adalah 3 kalau mau closing. Punya uang lebih, bisa diajak ngomong, dan yang ketiga, orang ini ada cinta. Selesai. Nah, gimana kalau kita mau rekrut supaya yang direkrut ini potensi menghasilkan API, mau jalan? Teman-teman, nomor 1, kita sesuaikan kondisi ya. Hari ini, nomor 1 adalah dia punya market. Punya market itu segala-galanya. Ya. Nomor 2, harus punya alasan yang kuat. Kenapa lu mesti join di Prudentialnya? Nah, ini mesti minta bantuan leader. So, agent jangan pernah rekrut sendirian. Anda harus minta bantuan leader Anda untuk melakukan fact finding untuk pra BOP-nya. Nggak bisa cuma gara-gara lihat, Prudential keren, yuk keren, ini loh presentasinya, wih, komisi 30%, wih gila overriding, wih gila, bisa buka KP, gila gini, so what gitu loh. Lu ngomong bagus, tapi gue nggak tertarik untuk jalani. Perlu fact finding dulu. Teman-teman, kenapa saya bilang harus punya market? Saya kasih Anda logika ya. Dan ini yang saya maksud market adalah medium dan high. Saya udah nggak main market low. Ini nggak laku, teman-teman. Kondisi hari ini, teman-teman, pandemi ini memang memfilter bahwa market lo nggak bisa beli. Kenapa? Logika matematikanya gini loh, kalau dia dulu normal 10 juta bisa beli, hari ini mungkin 6-7 juta. Kalau dia normal 5 juta bisa beli, mungkin hari ini 2-3 juta. Kalau dia dulu bisa beli 3 juta, mungkin hari ini beli 1 juta. Bayangkan kalau normal orang bisa beli 1 juta dan ke bawah, hari ini nggak beli dulu, teman-teman. So, teman-teman, Anda hari ini masih agent. Beranilah untuk bermain di level medium dan high. Hari gini orang-orang sangat peduli tentang insurance. Ya, siapa bilang asuransi hari ini orang nggak bisa beli, nggak berani beli? Orang lagi beli semua. Orang makin tereducate gitu loh tentang insurance. Nah, coba sekarang saya mau tanya, ini masalah tentang recruiting ya. Nah, ini saya bahas recruiting. Coba teman-teman lihat. Kalau hari ini saya rekrut satu orang namanya Alex. Oke? Habis saya rekrut, saya kasih tahu produk kita seperti apa. Teman-teman, logika aja. Dia mikir nggak untuk beli sendiri. Karena dengan beli sendiri dia lebih murah. Komisi 42%, 2 tahun. Komisi bisa potong premi kan anggapannya. Pasti dia beli, teman-teman. Nah, karena dia beli, berarti dia tahu dong apa bagusnya sehingga dia beli. Kalau dia udah beli karena tahu bagusnya, dia bisa nggak influence orang lain? Best friend-nya kek, saudaranya kek, tetangganya kek. So, teman-teman, intinya adalah selama Anda mau rekrut orang yang punya market, API pasti muncul. Dan ketika dia mulai bertumbuh, pelan-pelan Anda sudah mulai siap-siap punya calon AAD. Nah, kalau Anda punya AAD, ya berarti Anda punya AD. Teman-teman, itu yang saya lakukan. Ya. Kalau Anda tanya sama saya, kok Wibi, wah lu hebat banget ya. Saya hari ini posting di feed saya, hari ini. Saya bawa topik yang kebetulan mungkin bagus untuk disampaikan di sini. Ya. Teman-teman, saya sering kali dengar orang ngomong gini, wah, lu kalau bisa sukses di asuransi, lu hebat. Mereka mengesankan asuransi itu susah banget gitu. Anda salah besar. Coba Anda tanya sama yang sudah sukses, Sudin, Budi, lu coba tanya. Menurut saya loh ya, orang yang gagap, orang yang melarat IPK 2,4, bisnis paling gampang itu bisnis Prudential. Kenapa?
Teman-teman, yang orang ngomong ini bisnis susah, bukan susah menaklukkannya, tetapi Anda yang gagal melakukan self-control. Coba Anda pikir, Anda jadi karyawan, tiap hari disiplin masuk kerja nggak? Masuk, kenapa? Anda takut dipecat. Anda hari ini buka toko, buka depot, buka restoran, buka salon, buka bengkel. Tiap hari buka nggak bengkel lu? Rajin nggak 10 jam lu jagain? Kenapa? Lu takut bangkrut. Hari ini lu di Prudential, ada nggak yang suruh lu bayar? Nggak ada. Konsultasi gratis nggak? Gratis, tapi lu jarang konsul. Meeting-meeting gratisan nggak? Gratis, tapi lu jarang meeting. Dikasih agensi, acara-acara, kelas training, acara motivasi, semua gratis. Lu datang nggak? Lu nggak datang. Lu mau activity nggak activity, terserah lu. Leader lu nggak berhak marahin lu. Lu marahin malah lu baper, lu malah minggat. Leader lu bingung mau ngapain ke lu. Teman-teman self-control yang susah. So pertanyaannya gimana supaya saya bisa self-control? Yaitu tadi, Anda harus punya why yang kuat. Anda harus punya mindset yang benar. Ini bisnis apaan? Saya mau tanya, hari ini di ujung depan sana, 1 kilometer dari lu posisi diem ini, ada segepok duit nilainya 10 miliar. Lu mau lari nggak, saya mau tanya? Lu pasti lari, teman-teman. So, teman-teman, Anda bisa bayangin nggak, 3 tahun dari hari ini, apa yang saya ngomong 10 miliar segepok, itu sungguhan ada. Lu bisa visualisasikan itu nggak? Kalau lu bisa lihat itu, lu hari ini lu nggak main-main. Lu diberkati punya leader kayak Budi, lu diberkati leader kayak Sudin, lu akan perkosa dia gitu loh. Maksudnya perkosa itu lu explore dia, dikit-dikit tanya, dikit-dikit diskusi, dikit-dikit curhat, dikit-dikit diskusi, dikit-dikit minta petunjuk, dikit-dikit cerita, dikit-dikit. Itu yang Anda lakuin. Lu lakuin nggak? So, teman-teman, salah kalau Anda berkata bisnis asuransi itu susah. Yang susah adalah lu nggak bisa kontrol diri lu sendiri. Kalimat susah, kalimat sukses di asuransi, yang benar tuh kayak gini loh. Guys, lu kalau sampai bisa sukses jadi leader di bisnis asuransi, lu berarti bisa ngembangin tim, lu gua jamin, lu mau kerja apapun, lu pasti jadi. Itu benar. Jadi saya ulang ya, kalau lu bisa jadi leader yang sukses, lu kerja apapun, pasti jadi. Lu tau nggak kenapa? Karena jadi leader nggak gampang loh. Gimana caranya lu nggak bayarin orang, tapi orang mau jalan. Bagaimana lu bisa punya ide, lu punya strategi, lu bisa bikin orang untuk move. Lu bisa bikin orang tetap on fire. Itu nggak gampang. Kalau lu cuma jadi manajer, lu bikin orang jadi move, jadi on fire, gampang. Karena lu ancam kan, lu nggak jalan, gua pecat lu. Lu langsung jalan. So, teman-teman, sekali lagi saya ngomong, bisnis asuransi just piece of cake. Beneran. Sumpah mati ini gampang loh. Saya, dengerin ya, 16 tahun di Prudential. Tidak ada satupun teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah yang jadi klien saya. Tidak ada satupun. So, hari ini saya survive. 16 tahun saya di Prudential. Tidak ada satupun. Keluarga besar. Dari papa, dari mama, tidak ada satupun. Sepupu, adik, koko, cece, susu, ai, gume, nggak ada. Satupun tidak ada yang jadi nasabah saya. 16 tahun, teman-teman. So, Anda bisa lihat kalau Anda hari ini masih punya teman yang bisa Anda closing. Lu masih punya saudara yang bisa bantu lu. Saya mau tanya. Dan lu ngomong lancar loh. Dan lu hari ini sudah di US Team gitu loh. Maksud saya, dulu waktu saya ngerintis di Prudential 2004, saya kayak di hutan. Nggak ada sistem, nggak ada M3, nggak ada S3, nggak ada agency support, nggak ada kelas pelatihan, nggak ono semua, nggak ono. Kita benar-benar kayak di hutan. Anda bisa lihat, berhasil nggak? Berhasil. So, teman-teman, sekali lagi, change your mind. Apa yang diubah? Ini bisnis gede enggak? Lu bener-bener tahu nggak ini gede gitu loh. Dan lu harus naikin level ambisimu gitu loh. Gimana caranya? Ya lu harus berani beli mobil yang keren. Tuh, contoh mobilnya si Sudin keren. Lu harus berani beli kayak gitu. Saya sejak 2010, hanya 5 tahun dari saya di Prudential, saya udah berani beli Lexus RX 270. Waktu itu di Surabaya nggak banyak orang punya RX. Saya sepanjang mata keliling Surabaya naik mobil Lexus, paling ketemu 2 mobil. Hari gini sih udah banyak banget. Ketika Anda menciptakan level yang lebih tinggi dalam hidup Anda,
duit itu nggak ada artinya lagi gitu. Cepetio nggak ada artinya. Saya dulu waktu jadi agent, saya bayangin duit bukan cepetio. Saya cuma kepin, ya Tuhan cepetan saya kepin gotio, beneran. Tapi begitu gotio, aduh nggak ada artinya. Saya langsung berubah, saya kepin captio 10 juta. Begitu dapat 10, saya kepin nocap 20. Tahu nggak teman-teman, kapan saya level puasnya? Gocap. Waktu saya 50 juta, saya hilang teman-teman. Saya nggak pernah kerjain lagi Prudential. Nggak pernah lagi. Waktu itu 2007 saya SUM. Tahu nggak apa yang bikin saya berubah waktu itu? Leader saya telepon, cuman ngomong gini. Bahasa Indonesia ya, supaya Anda ngerti. Itu dia waktu ngomong bahasa Jawa. Udah merasa kaya ya? Income baru segini udah merasa kaya ya? Dia bilang gitu teman-teman. Kalimat ini agak enak juga di telinga kan? Terus dia pamer. Lu tahu nggak? Aku barusan beli ruko, cicilannya 85 juta sebulan selama setahun. Karena income saya 50, teman-teman. Dan Anda harus tahu ya, zaman saya dulu, orang kaya Prudential nggak ono. Bukti orang-orang hebatnya nggak ada. Zaman saya join di Prudential, benar nggak? Kalau hari ini Anda mau cek ribuan orang, gampang. Teman-teman saya waktu itu mikir, hah? Batin saya, income saya cuma gocap, dia cicilan 85. Terus saya tanya, hah? Bisa ya cicil ruko 85 juta gitu ya? Leader saya cuma ngomong apa? Lu kalau udah jadi AM, zaman sekarang berarti AD ya, cepek teo nggak ada artinya. Push, teman-teman kalimat cepek teo nggak ada artinya. Saya langsung kejar teman-teman. Anda tahu apa yang terjadi? Kebablasan. Kalau kita udah ciptakan pola yang benar, akhirnya kebablasan, benar nggak? Dan akhirnya dengan gagah berani, waktu income saya udah 200 lebih, saya telepon leader saya. Saya ngomong gini, bro, lu tau nggak cicilanku sekarang berapa? Saya mau pamer teman-teman. Lu tau nggak cicilanku sekarang berapa? Berapa dia bilang? Saya jawab berapa? 160 juta sebulan. Leader saya ketawa. Hahaha. Apa aku bilang? Cicilanku 600 juta. Kubra. Leader itu gila-gila teman-teman. Ya, cicilannya kita 160 pamer-pamer. Ternyata situ ngomong lakpek teo, gubra. Tuh, benar tuh ada yang ngomong. Wadahnya digedein. Ya, so teman-teman, sekali lagi, Wibisono Citro itu bukan orang hebat. Yang hebat Prudentialnya. Seorang Michael Schumacher nggak hebat kalau dia nggak naik Ferrari-nya. Kalau Michael Schumacher hanya naik Honda Brio, dia nggak bakalan jadi Michael Schumacher. Betul. Memang naik Ferrari nggak gampang loh teman-teman, butuh skill khusus. Tapi Anda bisa lihat, Sudin udah nguasai Ferrari. Budi udah nguasai Ferrari, terbukti dengan achievement mereka. So sekarang Anda mau nggak belajar dari mereka semua? Leader-leader di US team yang udah sukses. Anda mau nggak belajar dari mereka? Dan percaya saya, ketika Anda kepingin belajar, leadermu itu malah bahagia. Saya aja tadi begitu sudah berhasil rekrut dia, tahu nggak apa yang saya titip pesan sama dia? Bro, mulai sekarang lu mesti ingat ya, apa kok? Tidak ada sungkan di antara kita. Saya bilang gitu. Lu mau tiap hari telepon, lu mau tiap hari WA, gua layani. Tolong lu explore aku dengan sebanyak-banyaknya. Terus dia bilang gini, ini agent baru kan. Nggak apa-apa ya kok ngerepotin. Nah, bahasa lu aja udah salah, saya bilang. Lu semakin tanya, semakin telepon, semakin WA sama aku. Itulah kebahagiaanku. Teman-teman percaya saya. Leadermu pun merasakan yang saya rasakan. Jadi mulai sekarang, jangan ada sungkan di antara kita. Antara lu dengan leader lu. Karena semakin lu dekat, lu semakin cepat jadi. Sekali lagi, bukan Sudin yang hebat. Prudentialnya yang hebat. Bukan Budi yang hebat. Prudentialnya yang hebat. Bukan Wibisono yang hebat. Prudentialnya yang hebat. Tapi pertanyaannya gitu, ada orang duduk di Ferrari, kerjanya selfie teman-teman. Selfie-selfie. Ya. Wih, keren yo Ferrari yo. Bagus yo. Ada juga yang langsung start engine, digas, hilang wis. Anda mau yang mana? Kita para leader yang sudah sukses, kita nggak sempat selfie teman-teman. Kita langsung push start your engine dan langsung injak gas. Nggak pakai toleh-toleh. Kenapa? Karena kita udah di Ferrari. Oke? Sekian motivasi dari saya. Ya, kita masih ada waktu. Kita bisa untuk Q&A. Silakan kalau mau tanya, bisa langsung tanya ke saya. Thank you.
Oke, ya teman-teman, thank you Bapak Wibisono, luar biasa banget sharingnya, awesome, amen. Ya teman-teman, ada pertanyaan, Ya, boleh Pak kira-kira Hadi. ya siapa yang mau nanya? Yuk kita buka beberapa pertanyaan buat kapan lagi gitu loh, kita bisa ketemu orang yang paling luar biasa, orang lama di Prudential loh teman-teman, pengalamannya hebat banget teman-teman. Yuk boleh chatting atau mau langsung ngomong juga boleh. Pak Teh, biasa banyak pertanyaan Pak Teh. Boleh Ya, nambah nggak, Pak? Nambahnya mau nambah apa? Lu bilang saya mau nambah apa, saya kasih. Ayo Ibu Jariko. Ya, Pak Harditan, boleh pilih 3 pertanyaan, Pak Harditan, pilih aja. Mungkin teman-teman bisa chatting, Pak Harditan pilih. Keren banget. Waduh, saya belajar banget daging semua hari ini, brother kita, Bapak Wibisono. Keren banget, teman-teman. Saya dari dulu agent aja udah idola sama dia, teman-teman. Sampai sekarang idolanya tidak pernah hilang. Ya, jadi ilmunya luar biasa, dahsyat, motivasi banget. Ya, Pak Harditan, ya silakan pilih 3 pertanyaan. Ya, teman-teman silakan chat. Ya, Anda beruntung. Pertanyaan Anda akan dibaca oleh Bapak Harditan ya untuk ya minta bantuan dari brother kita untuk dijawab. Yes, teman-teman silakan teman-teman ya. Ya, oke, silakan Pak Harditan. Ini dari Wahyu Utama. Pak Wibi, sekarang kalau gimana nih Wahyu? Sekarang kalau sekarang rekrut, pemahaman apa yang pertama Bapak tanamkan? Ini dari Oke, Bapak Wahyu Utama. diulang kalimatnya, Pak. Pak Wibi, kalau sekarang rekrut, pemahaman apa yang pertama Bapak tanamkan? Oke, teman-teman, rangkaian recruiting itu ada 3. Ya, ini versi saya ya. Yang pertama, fact finding dulu. Baru setelah itu masuk materi BOP. Dan yang ketiga, Anda mesti melakukan motivasi. Saya kasih contoh. Ya. Coba kasih saya contoh role play lah. Anda kepingin misalkan background apa? Coba kasih contoh, mau background apa? Kan ada 3 background lah ya, kita ngomong wira swasta, milenial, sama employee. Anda mau yang mana? Oke, coba milenial Pak Wibi. Milenial, oke. Kalau milenial, dia udah masih kuliah, baru lulus kuliah, atau udah kerja? Yang mana? Baru lulus kuliah Pak Wibi. Oke, saya akan tanya, saya nggak mau ngomongin Prudential, saya akan tanya, misalkan namanya Hardi ya. Hardi, Ya, siap. lu sebenarnya kepingin apa Hardi setelah lulus kuliah? Ayo kita role play Hardi. Lu sebenarnya kepingin apa Hardi setelah lu lulus kuliah? Pengen menghasilkan uang, pengen usaha. Oke. Lu kepingin dapat duitnya dengan cara apa? Kerja ikut orang atau lu kerja sendiri? Ya, pengennya sih buka toko sih kok. Oke. Lu buka toko, lu udah punya tokonya dikasih bapak atau lu create sendiri? Kalau dikasih sih enggak kok, pengen modal sendiri sih kok. Oke. Lu udah ada bayangan nggak tempatnya di mana? Ada kok, Cempaka Mas kok. Oke. DC. Lu udah tahu nggak harga rukonya? Lu mau beli apa lu mau sewa? Sewa lah. Oke. Lu udah tahu nggak sewa di situ berapa? Wah, kalau sewa sih bisa 100 juta setahun loh kok. Oke. Rata-rata orang sewa minimal 3 tahun lah ya, sampai tio. Lu udah punya nggak sampai tionya? Justru itu belum kok. Oke, kita sisihin dulu ya, kita sisihin dulu. Lu udah tahu nggak bahwa ruko itu kan harus di interior, nggak mungkin dong polosan, bener kan? Nah, menurut lu interior butuh berapa duit kira-kira? Waduh, bisa 300-400 juta loh. Oke, berarti lu kan butuh duit 600-700 ya? Oke. Oke. Papa mama bisa kasih lu nggak duit segitu? Bisa sih, bisa. Berarti lu bakalan pakai duit papa mama ya? Iya. Oke. Lu yakin pasti cuan ya? Wah, belum tentu sih kok. Belum tentu. Nah, kalau sampai rugi gimana? Rugi bisa tutup lagi tokonya loh. Nah, bro, aku mau tanya sama lu. Kalau lu pakai duit sendiri, lu nggak kebeban kan? Kalau lu misalkan loss beneran, betul? Tapi karena lu pakai duit orang tua, akan ada beban juga, bener? Benar. Lu berhasil pun juga kurang pride lah ya menurutku. Kenapa? Orang sepupu lu tahu. Iyalah, lu dulu dimodalin orang tua lu. Bener nggak? Benar. So, lebih bangga nggak kalau lu bisa ngerintis sendiri? Iya sih, kalau ngerintis sendiri pasti lebih bangga sih kok. Lu punya solusi nggak? Kalau lu kepengen ngerintis sendiri, gimana caranya capai 600 juta dalam waktu secepat-cepatnya? Lu punya nggak solusi? Sekarang mah kagak ada kok. Lu mau nggak aku kasih solusi? Lu mau nggak aku kasih solusi? Boleh sih, solusinya apa nih kok? So, teman-teman, ini intinya ya. Conversation ini intinya adalah kita ikutin dulu kemauan dia. Kita ciptakan masalah.
Oke? Dan masalah itu diakhiri dengan solusi. Seperti yang saya ngomong, lu mau nggak solusi? Dan dia tanya, apa? Bisnis prudensial. Teman-teman, 90% orang yang kamu ajak ngomong pasti akan negatif. Mungkin, aduh kok aku nggak suka asuransi, aduh kok aku nggak bisa ngomong, aduh kok aku benci marketing, aduh kok, pokoknya omongannya nggak enak terus. Teman-teman, Anda tinggal melakukan, kalau Tommy ngajarin Anda melakukan matching. Oh kan? Nah, Anda kan anak buahnya Tommy semua, pasti ngerti yang saya maksud. Anda lakukan matching. Apa itu? Anda tinggal ngomongin, loh, kok bisa sama ya dia? Dulu, pertama kali aku kenal Prudential, persis jawabanku kayak lu. Dulu aku juga ngomong kayak lu, benci asuransi. Dulu aku juga ngomong kayak lu, nggak bisa ngomong. Dulu aku juga kayak lu, benci networking. Pokoknya apapun jawaban dia negatif, kita cuma ngomong, loh, kok bisa sama ya? Itu teman-teman. Jadi ya. Nah, kalau sudah matching, baru kita ngomong. Nah, ini kalau Anda masih agent, ya Anda ajak ketemu leader Anda. Tapi kalau mau ngajak ketemu, Anda harus bikin leader Anda di atas. Contoh nih, udah gini aja. Gue nggak bisa jelasin ke lu. Tapi gue punya teman baik. Jadi jangan ngomong leader, supaya nggak ada, ya kelihatan nggak kayak orang MLM lah. Orang kedengeran leader, dikira MLM. Bener kan? Kita ngomong, lu kalau mau gue kenalin sama teman baikku. My best friend. Tapi bentar ya, gue coba hubungin ya. Soalnya sering kali dia nggak bisa. Bentar, gue tanya lu dulu, lu paling enjoy hari apa? Jumat ya? Jumat lu bisa jam berapa? Jam 2. Oke, bentar ya, bentar. Lu mungkin WA atau telepon. Lu jauh di sana tanya, Ko Sudin, kok ini ada temanku kok. Ini minta dijelasin tentang tentang bisnis prudensial. Ko Sudin ada waktu nggak? Sudin di situ padahal jawabnya dengan gini. Bisa dong, gitu kan. Anda selesai tutup telepon, Anda ngomongin, weh bro, lu hoki lu. Beneran. Gue selalu minta tolong sama temanku ini, mesti sibuk banget. Kok bisa pas hari Jumat dia bisa buat lu jam 2? Jangan sampai lu nggak hadir ya, karena ini beneran lu disempetin. Nah, jadi si Sudinya lu angkat naik tinggi gitu loh. Jangan malah jadi agent gini. Lu bisa nyari apa? Lah temen lu bisa nggak? Temen gue pasti bisa terus, jangan khawatir lu. Waduh, udah. Anda bikin leadermu jadi kayak orang gampangan gitu loh ya. Anda harus bikin leadermu kayaknya seperti apa gitu loh. Nah, tapi kalau Anda sudah jadi leader, begitu kena ketemu sama, ya kan? Saya dulu juga kayak lu ngomong gitu. Udah gini aja lah. Gue jelasin ya sekarang. Ya udah lu jelasin. Nah, ketika lu jelasin teman-teman, sebelumnya kita juga harus tahu dulu ya, fake finding dia itu apa. Contoh kalau tadi ini ngomong milenial, saya akan di ujung akhir saya akan ngomong kayak gini. Ini contoh namanya Hardia. Di, sekarang tanya sama lu, ya. Menurut lu Di, orang goblok pun bisa jadi pinter hanya karena belajar. Setuju nggak? Setuju. Nah, berarti walaupun lu ngomong hari ini nggak bisa, lu bisa nggak jadi expert kayak aku gini di Prudential? Bisa nggak menurut lu? Bisa sih, bisa. Asal lu mau nurut caraku, bener nggak sih, Di? Benar. Nah, kalau lu emang mau sukses di bisnis ini, Di, lu mesti melewati tahapan training. Nah, tahapan training seperti ini. Lu bisa nggak? Lu mau nggak? Karena di awal lu udah drive-nya seperti itu, dia pasti mau training, karena lu udah ngomong kayak gitu. Nah, kenapa banyak orang habis direkrut kok males training? Karena Anda nggak ngomongin ini, gitu. Kalau saya selalu ngomongin itu, oke, lu mau ya, oke, udah saya press, oke, deal, nah, lu mesti kayak gini, lu mau nggak? Pasti ngomong mau dong, teman-teman, udah terlanjur kayak tadi. Nah, itulah teknik kita melakukan recruiting. Nanti ya. Wah, iya. Contoh lagi lah, misalkan dia employee ya, nah ini ada jebakan nih, contoh gini. Nggak semua orang setelah saya fake finding, saya rekrut, teman-teman. Ada nggak saya lanjutin? Contoh gini, Bro Hardi, lu hari ini kerja di mana? TX gitu. Udah berapa lama? 10 tahun. Terus saya tanya, gimana? Lu enjoy nggak kondisi hari ini di situ? Enjoy sih. Nah, saya tes lagi, bro. Lu hari ini punya income, lu udah merasa nyaman nggak? Ya oke sih, nyaman-nyaman aja. Boleh tahu nggak? Karena aku nggak mau menghina dia, aku akan goda dia gini. Lu kayaknya udah di atas gocap ya sebulan. Nah ini contoh nih. Dia akan ngomong, gila lu ya nggak sampai lah, ngawur yang gocap. Dari mana gocap? Wah, tapi kalau model kayak lu gini 10 tahun kayaknya ya minim-minim 30 lah masuk. Nggak nyampe, bro. Loh, jadi lu berapa, bro, kisarannya? Nah, dia akan jawab, ya sekitar 20 lah, dia ngomong gitu. Nah, terus saya tanya lagi nih, ini mancing. Bro, kalau lu hari ini bisa dapat 100, jadi 5 kali lebih gede, bro. Tapi lu mesti punya effort lebih lagi. Nggak bisa kayak hari ini, lebih punya effort lagi, daya juang lagi. Lu mau coba nggak? Kalau sampai jawabannya, enggak lah bro, udahlah, 20 udah cukup lah, ngapain.
ya jangan direkrut, teman-teman. Kalau saya nggak rekrut orang kayak gini. Kenapa? Dia nggak bisa diganggu. Nggak bisa dimotivasi juga. Terus gimana Ko Wibi? Dibiarin. Relasi, teman-teman. Percaya saya, orang-orang seperti ini ketika nanti ada gangguan dalam hidup dia, dan Anda bisa show off terus di dia betapa enaknya Prudential, saat itulah dia baru bisa direkrut. Teman-teman, saya punya rekrutan, contoh si Rio ya, sekarang adik saya, di salah satu di Instagram saya, di IGTV, itu diceritakan, saya 7 tahun loh baru bisa berhasil rekrut dia. Tapi hari ini jadi adik saya. Sejak tahun 2007 saya rekrut, nggak berhasil. Sampai 2014 baru saya berhasil rekrut dia. Teman-teman, memang orang bagus nggak gampang tuh direkrut. Tetapi sekali kerekrut, langsung lari kenceng. Karena orang bisa kenceng karena ada momentum. Nah, momentum itu bisa dua, Anda ciptakan atau Tuhan yang ciptakan. Contoh kayak hari ini saya bisa seperti ini. Momentum saya Tuhan yang ciptakan loh. Siapa nyangka habis merit, bisnis hancur, terlanjur nyicil mobil, terlanjur nyicil rumah, plus dikasih bayi, apa nggak kurang gila itu? Nah, itulah yang bikin saya hari ini bisa seperti ini. Coba saya tanya, ketika bisnis kartu saya lagi di atas, tahun 2002, tahun 2001 lah, saya didatengin Sudin, diajak join bisnis Prudential. Saya akan join, tapi saya nggak akan jalan, karena bisnis kartu saya lebih oke waktu itu. Nah, dan bisa jadi saya akhirnya terminate, dan hari ini ketemu Anda akan saya jawab, bro, lu tak kasih tahu ya, gue dulu udah pernah jalani Prudential, dan gue gagal. So, teman-teman, kalau Anda ketemu calon agent yang berkata seperti barusan ini, Anda harus ingat pesan saya. Bisa jadi dia itu masuk di momen yang salah. Datang di timing yang tidak tepat. So, bukan berarti kalau dulu gagal, hari ini gagal. Orang butuh momentum. Dan siapa yang menciptakan momentum, bisa Anda, bisa Tuhan. Nanti ya, siapa tahu orang yang tadi ngomong 20 juta, terus ketika saya ganggu dia dengan kalimat, lu mau nggak? Lu bisa dapat 5 kali lebih gede cepet, Tio. Serius, gue lihat lu gini, lu gampang banget bisa cepet, Tio. Tapi lu butuh effort, lu mau nggak? Serius lu, nggak apa-apa kalau yang bisa cepet, gue mau jalani. Ah, bagus nih, bisa direkrut. Nah, itu maksud saya. Jadi ciptakan dulu fake finding yang kuat, baru Anda bisa masuk ke BOP. Luar biasa Pak Wibi. Ya, keren banget jawabannya ya teman-teman ya. Terus ada lagi Pak Wibi. Ya. Dia bilang common ini dari Lorencia tim Lampung Pak Wibi. Ya. Kau mau tanya top AD apakah memang goal Pak Wibi dan bagaimana proses kau mencapai top AD nasional gitu loh. Oke. Teman-teman, saya selalu sekali lagi ngomong kalau sharing nggak mau pakai bumbu. Saya bukan orang yang A jadi B biar kelihatan mantep. Enggak. Jujur ya, demi Tuhan ya. Dari 2004 sampai hari ini, impian saya di Prudential nggak pernah memenangkan sesuatu. Sumpah. Saya dari dulu, impian saya adalah punya uang. Punya uang, punya uang, punya uang. Nah, ini saya kasih Anda perjalanan saya ya. Tahun 2004 dan 2005, saya jadi agent 2 tahun. Kenapa? Karena saya nggak ngerti kenapa harus jadi leader. Saya nggak ngerti kalau jadi leader itu bisa apa. Saya nggak ngerti cuannya leader itu apa. Dan saya nggak ngerti caranya jadi leader itu kayak apa. Ingat loh, zaman saya dulu join, nggak ada agency, nggak ada sistem, nggak ada apa-apa. Teman-teman saya cuma jualan doang, jualan. Terus ketika 2006, kenapa bisa jadi leader? Itu nggak sengaja. Di akhir tahun, Prudential ngadakan kayak final sprint. Ya, kemudian saya, nggak tahu lah, pokoknya acara gitu di luar kota, saya ikut, ternyata kelas yang saya datangin itu judulnya Super Fantastic Business with Prudential. Di situ saya melihat, loh, kok gampang jadi UM itu, gitu loh. Loh, kok gampang ya jadi SUM? Loh, kok gampang jadi AM? Teman-teman ingat loh, tadi saya ngomong mindset. Mindset saya hari itu berkata, gampang jadi UM. Anda tahu? Tahun 2006 saya UM, 2007 SUM, 2008 saya AM. Teman-teman, begitu mulut ngomong gampang, mindset saya, fokus saya adalah gampang, terjadilah seperti yang saya inginkan. Karena saya berkata ini gampang. Maka potensi diri saya keluar semua. Teman-teman, semua pencapaian saya nggak ada yang pakai pencapaian pribadi loh. Semua dari direct team semua. Anda akan berpikir, wih, Ko Wibi hebat banget. Teman-teman, saya kasih tahu ya, dari 2006 sampai hari ini,
Sepanjang tahun, teman-teman. Demi Tuhan ini, saya selalu curhat ke orang dekat saya. Tahu nggak judul curhatnya apa? Rekrut siapa lagi ya? Rekrut siapa lagi ya? Itu selalu ada sejak 2006. Tahu nggak kenapa? Saya udah cerita sama Anda. Saya nggak punya teman. Saya nggak punya saudara. Sekolah saya masa lalunya jelek. Nggak ada yang bisa diotak-atik di situ. Teman-teman, so apa di mindset saya waktu itu? Muncul satu agent baru dalam unit saya. Wah, ini bagi saya emas banget, harus jadi, nggak boleh sia-sia. Nangkep? Dan saya ngerti bahwa kalau saya mau gede, ini harus jadi agent get agent. Gimana caranya ini jadi agent get agent? Yang saya lakukan adalah menceritakan bisnis ini ke dia. Menceritakan terus-menerus bisnis Prudential itu adalah bisnis pengembangan. Bukan bisnis jualan asuransi, bisnis pengembangan, bisnis pengembangan, bisnis pengembangan. Terus. Akhirnya agent get agent, agent get agent, agent get agent, agent get agent. Tahun 2011. Tahun 2011. Ya, ini omongan antar kita aja ya. Seharusnya Agency of the Year adalah saya. Ya, tetapi kita tahulah. Waktu Mid Leader Challenge aja sudah lucu sama Yohanes Hermawan. Sekarang udah di seberang dia. Ketika dipanggil di depan panggung aja, tiba-tiba saya nomor 2, Yohanes nomor 1. Dan Yohanes sendiri berkata, loh kok, lu kan lebih gede dari gua, ngopek ya. Kok gua nomor 1 kok? Udahlah, hoki lu lalu naik lah. Ketika di akhir tahun, ketika di award night, kita lebih ngeri lagi. Anda bisa bayangin, saya waktu itu omset direct 5,4 M, semua new agent, 85 orang itu new agent semua, dan semua di atas 30 juta API, Anda bisa bayangin, ini Budi pasti tahu, kalau ini dihitung Agency of the Year, udah memang nggak ada yang ngalahin. Dan waktu itu saya sebagai top leader nasional, sejak 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei, sampai 31 Desember, tidak tergoyahkan. Nomor 2 saya, Yohanes Hermawan. Dan memang, top leader nasional saya yang menang. Tetapi Agency of the Year, saya dikasih runner up. Ya udahlah. Toh bagi saya juga nggak pernah berpikir sebagai pialanya kan. Nah, dari tadi kan saya udah ngomong. Nah teman-teman, top AD jujur aja pencapaian kemarin itu saya happy. Kenapa? Karena bagi saya piala saya udah lengkap. Cuman saya nggak bisa selengkap Budi karena saya nggak terlalu bermain di syariah. Jadi saya nggak bakalan bisa menang syariah kayak Budi gitu ya. Aplaus buat Budi, pialanya keren banget, komplit, lengkap, perfect. Bravo, bro. Nah, teman-teman, Tommy Syawira waktu itu juga tahu, tapi dia punya ambisi. Kemarin waktu Budi habis menang, Budi kirim video ke Tommy, Tommy langsung kirim ke saya, dan Tommy berkata ke saya, Pak, bro, you tahu nggak? Dia bilang, sejak kejadian lu itu, gua terobsesi banget loh. Kudu ada yang AOY. Dan akhirnya kongres Budi jadi AOY-nya gitu ya. Tommy ikut bangga banget dengan pencapaiannya. Nah, teman-teman, bagi saya pribadi merasa pencapaian itu kepuasan sendiri lah. Nggak perlu untuk sampai orang lain merasa seperti yang sama saya rasain. Ya. Nah, kalau Anda tanya sama saya, bagaimana saya bisa setiap tahun konsisten mencapai direct yang cukup oke, yaitu tadi. Karena saya merasa satu agent datang itu berharga luar biasa. Dan saya benar-benar men-screening, nggak sembarangan orang masuk. So, secara quantity, sometimes saya juga cemburu ya, lihat Sudin begitu besar, kelihatan Budi segitu hebatnya. Irinya apa? Aduh Tuhan, kenapa saya nggak punya relasi yang banyak? Kayak gitu. Tetapi ketika saya melihat masa lalu dibandingkan pencapaian hari ini, saya hanya bisa big thanks ke Tuhan, beneran. Saya nggak nyangka orang seperti saya bisa diberkati melalui bisnis Prudential. So, Anda yang hari ini punya teman lebih banyak, Anda harusnya bersyukur, dan Anda bisa lebih hebat dari kita-kita. Itu biasa aja. Nah, tentang top AD nasional, sebenarnya ini semua gara-gara waktu itu saya diinfo sama salah satu manajemen. Sekitar bulan Oktober, saya tiba-tiba diinfo. Pak Wibi, Bapak tahu nggak kalau Bapak masuk top 5 kandidat AD nasional? Serius? Iya, tapi Bapak masih nomor 5, Pak. Kubrak. Ya. Jadi waktu Oktober, beda saya dengan nomor 1, 3 miliar, teman-teman. Jadi top AD itu kan yang dihitung adalah API Direct Group. Jadi yang dihitung saya dengan agent, saya dengan AAD saya. Itu di jumlah. Nah, singkat cerita, serunya mulai dari 1 Desember. 1 Desember selisih saya dengan yang nomor 1. Anda tebak, kira-kira selisih saya berapa? Selisih saya 2 miliar, teman-teman.
nomor 1 lebih unggul 2 miliar dari saya. Dan saya masih nomor 3. 15 Desember, tiba-tiba saya jadi nomor 2, dan selisihnya 15 Desember ini, selisihnya 500 juta API. Wus, gila nggak? Saya udah mulai tambah berapi-api. Bisa menang nggak ya? Bisa menang nggak ya? Ya. Kemudian saya kejar lagi, saya update minta SFA-nya sana juga, kan saya tahu tuh yang nomor 1 siapa. Ya. Saya tanya tanggal 28, berapa SFA-nya? Tahu nggak bedanya berapa? Tanggal 28, teman-teman. Angkanya persis 11,8 miliar. Gila nggak? Bisa sama loh, 11,8. Itu tanggal 28. Tanggal 30, nggak terima lagi. Saya kepengen tanya, berapa sekarang? Dia 11,8 menjadi 11,9. Cuma nambah cepet. Saya sudah 12,1. Wus, saya menang 200 juta. Saya udah seneng. Tapi saya pikir bisa kalah juga. Udahlah, forget it lah. Pokoknya mati-matian lah. Benar ya? Teman-teman, apa yang terjadi? 31 Desember berakhir. Beliau 12,3, saya 12,8. Dan saya udah yakin menang saat itu. Tetapi jujur dalam hati, Budi juga mungkin ngerasain ya. Makanya Budi juga masih bimbang-bimbang. Sudin pun masih derdek-derdek. Bisa menang nggak? Bisa menang. Bener nggak? So, teman-teman, walaupun saya waktu itu data udah megang, saya menang. Saya nggak pernah berpikir saya menang. Why? Karena saya punya trauma 2011. Serius. Walaupun teman-teman semua ngomong, lu pasti menang lah, lu pasti menang lah, pasti menang. Ya, saya tahu saya menang. Saya pegang data kok. Tapi saya nggak pernah merasa saya menang. Karena seumur hidup trauma itu ada di dalam hati saya. Udah pasti menang, nggak menang kok. Nah, udah. Tapi puji Tuhan ya, ternyata ya masih bisa dimenangkan. Menurut saya bisa menang ya karena Sudin mungkin agak leha-leha ya. Sudin nggak lihat saya ya, akhirnya ya udahlah Ko Wibi menang lah. Ya Bro Sudin. Seperti itulah. So teman-teman, kemenangan ini menurut saya hanya euforia sesaat ya. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi leader, banyak menyukseskan tim kita. Karena kesuksesan kita berarti kesuksesan banyak tim kita. Tidak ada seorang leader yang bisa sukses karena dia one man show. Sudin bisa sukses kayak gini, saya berani jamin dia sudah mencetak banyak orang sukses. Teman-teman, saya punya satu visualisasi yang gampang supaya ada semangat rekrut. Ya, bayangin. Sudin, saya mau tanya, lu punya total grup berapa omset US Team? Ya, Ko Wibi, halo. Lu punya omset total tim US Team berapa API? Tahun 2019 60M kok. Oke, 60M ya. Terus di luar US Team ada yang lu sudah pecah belum? Yang keturunan lu maksudku? Belum. Belum. Oke, teman-teman, saya cuma ngasih ada satu hitungan ya. Coba bayangin gini loh, supaya ada semangat. Oke? Coba bayangkan, ternyata di dalam hidupmu, ini kamu ya, di dalam hidupmu, kamu pernah rekrut orang bernama Sudin. Hari ini, Sudin itu 60 miliar. Anda nggak ngapa-ngapain, dapat 10%, guys. 6 miliar dibagi 12, gopek per bulan. Saya mau tanya, siapa yang nyangka Sudin hari ini seperti ini? Teman-teman, pertanyaan saya cuma simpel. Anda ngerekrut satu orang Sudin, dapatnya gopek sebulan. Sekarang saya mau tanya, masih males rekrut? Anda mau cari duit segini gede itu dari mana kalau nggak karena bisnis Prudential yang gila? Jadi Anda bisa lihat gitu loh. Nih lihat nih omset Sudin, 60 miliar. Lo kan anggap semua punya Sudin ini, anggaplah dia sudah punya sampai adik keturunan 6. Anda kalau jadi perekrutnya, ya kan Anda terima semua adik 6. Teman-teman, percaya saya. Anda bisa cetak Sudin. Anda nggak mungkin cetak Sudin seorang dalam hidupmu. Saya cuma kasih Anda satu ilustrasi. Betapa bernilainya seorang agent. So, nggak main-main lagi. Di luar sana, handphonemu, kontak personnya, medsosmu, Instagrammu, banyak orang yang butuh Anda. Halo bro, halo C, halo C, halo C, halo Ko. Dan Anda akan berlanjut dengan relasi, dan mungkin Anda bisa rekrut dia. Ya? Oke, ada lagi nggak, Ko Hardi? Keren banget ya. Ada. Ya. Keren banget memang jawaban. Keren Luar banget, keren biasa, banget. Ko Wibi. Terakhir Pak Harditan satu lagi karena Ya. Ko Wibi jam 2 udah ada acara job meeting yang lain ya. Jadi satu lagi terakhir.
Oke ya, satu lagi ya. Ini dari Gerald ya. Mau tanya, kalau seandainya prospek awal dikasih jawaban positif, tapi giliran udah mau isut, kenapa banyak alasan yang muncul seperti saya tanya keluarga. Kasih waktu dulu lah. Nah, itu cara yang lebih enak untuk menyampaikan gimana ya? Oke. Teman-teman, kalau Anda bisa ketemu kasus E, itu kan karena Anda melewati D, C, B, A. Betul? Kalau Anda nggak melewati A, B, C, D, kan nggak ketemu E. Nah, hari ini saya akan tunjukin ke Anda bagaimana cara prospek yang paling meminimalkan penundaan. Oke ya? Oke, yang pertama, pastikan kalau prospek itu ketemu decision maker. Itu dulu, pastikan. Oke ya? Kedua, pastikan Anda menguasai Proofos dalam mendesain sebuah proposal, supaya tidak ada delay time. Kalau Anda nggak bisa Proofos, kan Anda pasti delay, karena Anda harus ketemu leader Anda dan lain sebagainya. Oke ya, ketemu decision maker, Anda menguasai Proofos. Nah, teman-teman ingat, ketika Anda prospek orang, pastikan waktunya cukup. Karena saya meyakini prospek sekali closing, sekali datang langsung closing, itu jauh lebih gampang sebenarnya dibandingkan yang follow up 1000 kali. Jadi Anda nggak perlu memuji agent atau leader yang sekali datang langsung closing. Itu biasa, mah. Itu justru hal yang enteng. Kenapa? Karena orang berduit juga nggak kepingin bertele-tele gitu loh. Oke ya, jadi yakini dulu, mindset-nya harus dipantepi dulu. Ternyata sekali datang closing itu masuk akal gitu. Oke ya. Nah, teman-teman, kalau sudah ketemu sama decision maker, ingat cara prospek yang benar itu melakukan ini urutannya ya. Ini saya ajarin Anda cara saya training agent saya. Anda harus melakukan REMS. Anda lakukan review policy, edukasi, bikin masalah, kasih solusi. Oke? Review policy perlu dilakukan kalau terkesan orang yang mau Anda prospek ini defense. Tapi kalau dia nggak melakukan defense, Anda nggak perlu melakukan review policy. Anda bisa lakukan edukasi. Edukasi ini bisa Anda mulai dengan gambar yang sudah biasa vendor Anda tahu. Ada segitiga pengaman ini, hospital, CI, sama life cover. Gitu kan? Anda cerita masing-masing ini apa aja fungsinya, intinya di rumah sakit, ini proteksi income, ini untuk warisan, distribusi kekayaan, kayak gitu-gitu kan. Nah, Anda harus bisa cerna, masalah dia di mana. Contoh, kalau yang di prospek ibu rumah tangga, masalahnya di mana, ayo. Nah, kalau tiba-tiba suami nggak bisa kasih lu duit lagi, lu plan lu kayak apa, gitu kan. Nah, mungkin yang Anda cerita branch manager, employee, Anda bisa bikin masalah dulu. Oh, sorry, pengen tahu kok. Kalau Koko tiba-tiba nggak bisa kasih duit lagi ke orang rumah, Koko punya rencana cadangan kayak apa ya, Kok? Intinya bikin masalah dulu sampai dia benar-benar ngerti, teman-teman. Misalkan ketemu wira swasta, cicilan ada banyak, pakai kredit bank. Kita tanya dulu outstanding dia biasa average berapa. Terus kita mulai kasih dia storytelling, bikin masalah. Terus gimana? Selalu dengan pertanyaan. Selalu dengan asking. Teman-teman, kalau Anda memberikan sebuah statement atau pengajaran, itu di level edukasi. Selebihnya, Anda harus melakukan teknik asking, yaitu bertanya. Pertanyaannya harus dengan yes question, artinya Anda mengarahkan. Anda tahu jawaban dia kemana. Contoh nih ya, kalau saya prospek suami istri paling seneng. Contoh nih, saya kepingin prospek Pak Hardi dengan CCB, misalkan ya. Saya udah bikinin CCB 5 miliar. Kemudian saya sengaja ngomong, kok boleh panggil CC nggak kok? Ini lihatnya teknik saya supaya Anda bisa contoh. Kok boleh panggil CC nggak? Oke, CC dipanggil. C, jadi gini loh C. Tadi Wibi ini ketemu sama Koko, Wibi ini cerita tentang CCP, C. CCP itu gini loh, C. Jadi yang namanya orang hidup ya, C, nggak bisa dipungkiri, C. Pasti ada resiko kena jantung, kena stroke. Bener ya, C? Nah, C, Wibi cuma pengen tahu, C. Terus saya kasih satu, misalkan buku kayak apa. Saya tunjukin, C, ini coba dipegang. Nah, coba, C, C pegang, C. Supaya dia ngerasain gitu. C, yang lu pegang ini adalah cek 5 miliar, C. Cek ini akan berfungsi ketika, sorry ya, C, Koko ngalami sesuatu yang tadi Wibi ngomong. Ya. Nah, Wibi mau tanya, Cece lebih nyaman pegang 5M itu atau Cece nggak pegang 5M itu? Dia pasti jawab, pasti pegang 5M. Yes question, saya tahu dia pasti pilih yang 5M. Kan nggak mungkin istrinya gila, saya nggak milih, nggak mungkin dong. Pasti milih 5M, betul kan? Nah, terus saya akan ngomong, nah, tuh denger kok, Cece pilih 5M kok. So, Koko bener loh, Koko mesti tengah ini, kalau Koko memang cinta sama Cece. Oh, sorry, Wibi lupa, anaknya berapa, Ce? Padahal saya tahu anaknya 3, sengaja tanya biar makin terbeban. Sorry, Wibi mau tahu, anaknya berapa tadi lupa.
Enggak, yang paling kecil sih berapa? Udah, kok anak paling kecil masih 2 tahun loh, kok. Perjalanan lu masih panjang banget. Nah, teman-teman dari sini, head objection yang paling muncul sering adalah dia akan bahas tentang premi. Teman-teman, kalau orang bahas premi, berarti dia udah closing. Dia udah agree dengan apa yang lu kasih, tapi dia belum agree dengan angkanya. So, ketika angka ketemu di tengah kan udah closing, benar nggak? Cuman ya Anda harus hati-hati, nggak langsung cepet-cepet turun. Anda harus sesuaikan juga dengan benar-benar lifestyle kebutuhan dia. Nah, at least kalau memang dia lagi ada kebutuhan, tapi hari ini dia tahu hitungannya 5 miliar yang dia butuh, dan Anda baru bisa closing dia 1 miliar, teman-teman kapan-kapan bisa closing 4M-nya loh. Benar nggak? Kan kita nggak tahu beneran dia lagi susah karena nggak bisa beli 5M, sehingga cuma cicil 1, atau dia sebenarnya kurang percaya sama kita, testing dulu 1M. Setelah akhirnya beberapa minggu, top agent of the week di kantor, Anda upload, orang lihat, Anda upload tentang berita-berita insurance dan lain sebagainya. Orang makin trust sama Anda, dan ketika Anda muncul lagi, dia beli 4M-nya. Nah, yang sering terjadi malah apa? Anda hari ini datang, tapi besok Anda broadcast, open PO Nastar, mati nggak? Iya kan? Orang malah mengingat, tuh, lu lihat tuh, agent kita yang kita, ini nggak jelas ini. Hari ini dia jualan open PO rantang sok merah loh. Gimana ini? Nah, ini contoh. Nah, so teman-teman, percayalah kalau orang yang Anda hadapin punya duit, harusnya nggak ada penundaan. Ya, contoh lagi misalkan PPH, orang tunda lagi. Anda mau handling dia dengan gampang kan? Teman-teman, kalau Anda dekat dengan ulang tahun, ketika Anda mau nunjukin proposal, misalkan ya, ini contoh, umur 31 dengan 32. Ini contoh ya. Anggaplah premi di sini 1.300.000. Di sini Anda sengaja tunjukin, misalkan 1,6. Anda jangan cuma tunjukin, kok lihat kok, ini kalau Koko tunda, sayang loh kok, 1.3 jadi 1.6. Kalau kayak gini nggak ada rasa, teman-teman. Anda harus bisa bikin dia ngerasain. Contoh, kok, kalau Koko hari ini beli yang di sini, Koko bayar preminya 1.3, 1.3, 1.3, 1.3. Tapi kalau Koko tunda setelah Koko ulang tahun, bakalan 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6. Nggak sayang tak kok. Ini 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, ini 1.6, 1.6. Orang akan ngerasain, teman-teman. Karena diulang-ulang gitu. Kan ruginya rugi banyak kan gitu loh. Nah, so pertanyaan terakhir adalah untuk membuat dia jadi agree, kita tinggal ngomong, kok, jujur lah, kok, jawab jujur lah, kok. Menurut Koko bagus nggak sih, kok? Kita sengaja yes question, teman-teman. Dia akan berkata, bagus. Kok kalau emang bagus, Koko ambil. Kalau dia ngomong ada duit, ingat cerita saya, minimal loh 400.000. Mana mungkin dia nggak bisa beli. Kalau orang hari ini bilang nggak ada duit, bukan berarti ditunda, teman-teman. Tetapi belilah yang lu masih bisa beli. Bukan lu nggak beli semua. Nah, mungkin dengan mindset dari kita dulu, punya keyakinan bahwa ini bagus dan orang masih beli, Anda akan mengeluarkan potensimu. Bagaimana supaya Anda bisa closing. Saya kasih contoh ya tentang mindset. Sekali lagi, ini terakhir buat Anda yang mau closing. Coba hari ini leadermu berkata begini, Bro Ardi, lu kalau hari ini pokoknya ada closingan, gua kasih lu Mercy yang terbaru kelas C. Teman-teman, Hardi pergi ke prospekan, jawabannya selalu sama juga. Nanti dulu ya, tanya istri ya, belum ada duit ya, tunggu bulan depan ya, compare dulu ya. Teman-teman, kalau nggak ada Mercy, Anda akan pulang. Tapi begitu ingat, ini kalau bisa closing dapat Mercy loh. Teman-teman, begitu orang bilang nanti dulu ya, kok boleh tahu nggak apa yang kira-kira masih Koko pikirin? Bentar ya, ini gue mesti compare dulu. Koko percaya saya deh. Kalau kita punya CCP itu paling keren kok. Koko coba aja tanya sama mereka. Kalau lo langsung meninggal bisa keluar nggak? Oh, Anda bisa handling. Loh? Tetapi ketika mindsetmu nggak ada tentang embel-embel dapat Mercy, di objection sedikit, ya udah kok. Jadi kapan bisa ketemu lagi ya, Bu? So teman-teman, ini just a game antara dirimu, gitu loh, dengan apa yang lo mau. Kenapa Prudential waktu bonansa di akhir bulan selalu mesti kencang omsetnya? Sekali lagi, orang-orang yang hanya bisa bergerak karena bonansa, orang-orang yang bisa rajin karena di detik-detik terakhir bonus, Anda berarti masih rendah self-control. Bisnis ini adalah bisnismu setiap hari dan akan dilakukan sepanjang tahun. Kenapa harus ada yang kasih doping baru Anda lari? Berarti self-controlmu nggak bagus. Dan Prudential mengerti bahwa market agency kita di Indonesia itu harus butuh disuntik-suntik baru bisa lari. Coba Anda sekarang semua kenal Budi. Anda semua kenal Sudin. Coba Anda lihat, apakah Sudin semangatnya naik turun? Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemes. Dia terus loh, sepanjang masa loh. Kenapa? Karena dia ngerti self-control. Nah, so teman-teman, hari ini kita bicara tentang itu gitu. Ya, kalau Anda lihat ini bisnis oke, bisnis yang gede, jalani sungguh-sungguh. Ya.
Awesome, US team luar biasa. Wow, keren ya teman-teman. Keren banget buat Pak Wibi. Pak Sudin mau speak? Keren banget Bapak Wibisono, udah koko saya, brother saya, teman-teman. Anda boleh ketik di chat ya. Ucapkan terima kasih sangat-sangat luar biasa speaker kita hari ini. Dari dulu, brother, dari dulu waktu saya jadi UM sudah idola sama dirimu. Saya ikut waktu ADS. Waktu ADS saya ikut acaranya Bapak Wibisono, saya catat. Saya masih ada catatannya. Tadi saya suruh istri saya, tolong cari. Nggak tahu simpan di mana itu catatan saya waktu saya jadi leader, ikut acara Ko Wibi waktu itu speaker di ADS di PRJ Kemayoran. Ya itu saya masih catat, keren banget sampai hari ini saya tetap mengidolakan Ko Wibi, keren banget teman-teman ya, daging semua ya. Saya catat apa yang disampaikan hari ini, bukan hanya bisa motivasi tapi juga bisa ilmu rekrut, bisa ilmu selling, apapun bisa. Thank you, Bri Brother. Thank you. Yes, luar biasa sekali. Banget. Thank you banget. Oke, teman-teman, ucapkan terima kasih kepada Bapak Wibisono. Ada ketik di chat ya. Semua. Ya. Oke, saya kembali ke Pak Harditan untuk melanjutkan acara. Oke, ya. Thank you Pak Wibi. Ini ada sertifikat dari US Team. Nanti kita kirimkan yang asli ke Ko Wibi ya, ke alamat rumah. Ya, thank you Ko Wibi. Ya, aku live dulu ya. Oke, thank you Ko Wibi. Thank you. Bye-bye guys, sukses semua ya. AD nasional kita. Thank you ya. Thank you, bye. Yes. Oke, teman-teman ya, Anda pelajari banyak hal ya. Tadi saya sempat catat. Oke, mungkin slide-nya bisa dimatikan Pak Harditan ya. Oh iya, benar ya. Jadi kita harus bisa apa yang dikatakan benar teman-teman. Kalau orang tidak punya self control, ya dia akan cepat down, cepat tidak semangat. Teman-teman saya catat semua. Ya, teman-teman benar sih. Dia katakan adalah bisnis prudensial adalah bisnis yang paling gampang. Siapa yang bilang paling susah, teman-teman? Ya, tidak ada bisnis yang kita sebut itu penolakan, teman-teman. Oke, saya pengen tahu kira-kira apa yang Anda pelajari dari seorang Bapak Wibisono, teman-teman ya. Anda boleh ketik, teman-teman, apa yang Anda pelajari dari seorang Bapak Wibisono. Yuk, teman-teman ketik. Apa hari ini yang Anda pelajari? Keren banget, senior banget, teman-teman. Kalau senior itu benar-benar ya, teman-teman, Anda lihat, teman-teman, bisnis ini makin senior, Anda akan makin matang, teman-teman ya. Anda coba di bisnis di luar sana, teman-teman, orang makin lama, dia jenuh, dia bosen, dia galau, tidak bisa bersaing lagi, teman-teman. Ya, tapi di Prudential beda loh, ya. Makin senior, mindset makin oke, semangat makin oke. Nah, ini membuktikan seorang Bapak Wibisono, teman-teman, 16 tahun loh di Prudential, masih eksis loh, teman-teman loh, masih keren loh. Artinya apa? Bisnis ini bukan jangka pendek, tapi untuk sebuah jangka panjang, teman-teman. Ya, jangka panjang. Saya ingat waktu saya jadi agent, orang bilang apa? Hangat tai ayam, teman-teman, Prudential. Hangat-hangat tai ayam. Buktinya apa? Ya, saya juga nggak tahu lah sehangat apa tai ayam. Pak Harditan boleh kasih tahu ya. Nah, teman-teman, ya artinya apa? 16 tahun tidak boleh cepat putus asa. Benar ya? 16 tahun dia masih eksis, masih keren. Yang memiliki mindset yang benar. Yuk, Ardian tetap mau jadi number one. Yuk, apalagi teman-teman yang Anda pelajari? Ya, perkosa Sudin, wah Pak Lukandi ya. Santi Utama, mindsetnya Pak, pikir susah, ketemu halangan sedikit gampang mundur. Betul Santi ya. Sabeta, gila Ko Wibi, semangatnya luar biasa. Sabar, ulet ya. Vincent, sellingnya oke. Edukasinya oke. Semua solusi dikasih. Teman-teman, cara rekrutnya juga benar. Rudy Hermawan, sukses sama dengan fokus. Michael, PPTin leader. Yogi, keren Pak Wibi ya. Maksudnya apa yang keren Ko Yogi? Gitu. Apa yang kita pelajari ya. Mike, perkosa leader ya. Ya. Anik, semua diberi gampang. Benar ya. Yuk, Christian, saya bacakan ya, change mindset Anda, fokus, perkosa leader. Ya, Lorencia, punya rasa mau jadi pemenang. Yes. Novalia, Pak Sudin Tembem. Pak Sudin Tembem. Dia apa hubungannya? Memang dibahas ya oleh Pak Wibisono ya. Intinya ngomong gampang dulu ya. Cetak banyak leader ya. Oke. Kalau gitu saya mau share screen saya biar Anda tidak kelihatan muka tembem saya ya. Oke, kita langsung masuk ke screen aja ya, Pak Harditan. Wah, ini udah nggak benar ya. Oke, kita lanjut. Siti Nurlela, cetak banyak orang sukses. Ricky Asin, fokus sukses. Henry Utama Wijaya, mindset yang benar. Ya, wow, dahsyat banget teman-teman ya. Jadi itulah hari ini keren banget ya.
thank you juga buat Bu Yanli yang selalu mengundang speaker-speaker terbaik kepada US Team, teman-teman. Ya, thank you banget Bu Yanli sudah menghadirkan orang-orang yang hebat ke US Team, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya ya Johanna Susanto, percaya Prudential bisnis yang luar biasa. Ya semua Sugito, aku ada. Nyanyi Pak Yasmo. Volume saya kecil ya Pak Handi. Halo. Dengar ya? Gede sih Pak. Gede ya? Oke. Ya Bu Yanli, ya thank you ya. Pak Haritan, thank you buat Bu Yanli. Benar-benar, thank you buat Bu Yanli ya. Dahsyat banget teman-teman. Selalu menghadirkan speaker terbaik buat kita teman-teman. Ya, keren lah. Oke. Teman-teman, tadi dia berbicara, kalau bicara selling, Anda harus punya mensortir ya, yang punya uang, yang bisa diajak ngomong, yang punya cinta. Ya luar biasa ya teman-teman ya. Dahsyat banget. Tadi dia juga ngomong teman-teman, aturan dalam rekrut ada fight vending, habis itu ada BOP, motivasi, saya catat semua teman-teman ya. Saya catat semua ya. Keren banget Bapak Wibisono. Oke. Sedikit aja teman-teman saya briefing ya, habis ini Anda lanjutkan dengan top agent, top leader, tidak lama teman-teman, hanya sebentar saja ya. Oke. Sedikit pengumuman kepada Anda. Oke. Yes. Nah, Pak Haritan, oke. Ya Pak. Saya boleh minta disiapkan video London sama Edinburgh nggak, teman-teman? Oh, ya. Ya, Pak Hardi. Yuk, habis ini ya. Oke. Oke, teman-teman. Ya, tadi Bapak Wibisono ada top AD Nasional 2019, teman-teman ya. Beliau juga sangat salut sama US Team. Ya, tadi dia bilang US Team memborong semua piala, teman-teman ya. Dari Pak Budi mewakili untuk memborong. Nah, itu juga nama baik US Team makin luar biasa, teman-teman ya. Oke, hari ini teman-teman jujur ya, saya punya teman yang banyak banget di luar sana di Prudential. Semua mengakui bahwa US Team agency yang dahsyat, US Team agency yang luar biasa, teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena mereka juga melihat perkembangan US Team selama ini. Ya, karena saya selalu meminta Anda upload di media sosial untuk membranding US Team, teman-teman. Ingat tadi Pak Wibi bilang apa? Hari ini Anda tawarin asuransi, besok Anda jual Nastar, teman-teman ya. Jadi, ya Anda branding dong di IG Anda, di media sosial tentang asuransi, teman-teman. Ya,